terima kasih. Sudah buka ya, Pak? Ya, sudah buka Ini sudah. kayaknya pesertanya banyak, Pak. Oh Baru ya, baru 3 menit udah 32 orang. oh ya. Oke, mau kita mulai aja gimana, Bu? Boleh, Pak? Ya, Boleh, silakan boleh. Pak Baik, Ya. Budiman. izin kita mulai ya Bapak Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam Bapak Ibu, salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Ya, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam acara Kapita Selekta Manajemen Risiko yang diselenggarakan oleh Program Studi Manajemen Magister Manajemen Universitas Kristen Indonesia UKI dalam keadaan sehat walafiat tidak ada kekurangan apapun. Baik, bersama kita telah hadir yang terhormat Bapak Dr. Abitani Barkah Taim, SE, MMSI, AIJ, AIIS, QIP, CRMP, RMCP, AMRP, Anjib Asosiat CIP, selaku narasumber kita pada malam hari ini. Gimana kabarnya Pak? Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat, sehat. Ya, mohon maaf Pak ya kalau dalam pengucapan gelar agak belepotan ya Pak, karena memang sangat panjang Pak ya. Jadi secara terpisah saya termotivasi, tapi di satu sisi nanti akan menyulitkan para moderator Pak, karena memang akan kepikiran gimana cara bacanya gitu ya Pak. Baik, yang saya hormati juga Bapak Ibu dosen dan pengurus program studi Magister Manajemen Universitas Kristen Indonesia, serta Yuk. Bapak Ibu rekan peserta kuliah Kapital Selekta Manajemen Risiko pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Gudiman, mahasiswa Prodi MMUKI yang diberi kesempatan kehormatan untuk menjadi moderator dalam kuliah Kapital Selekta Manajemen Risiko pada hari ini dengan judul Manajemen Risiko dalam Ekonomi Syariah. Baik, mungkin kita sama-sama setuju ya Bapak Ibu kalau manajemen risiko itu aspek fundamental di semua sisi dalam berbagai bidang gitu ya, termasuk juga dalam sistem ekonomi syariah ini. Nah, dalam ekonomi Islam ini risiko harus dikelola dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satunya kita menghindari riba atau bunga gitu ya Pak. Kemudian menghindari ketidakpastian yang berlebihan atau menghindari judi ataupun spekulasi gitu ya Pak. Baik, nah di sini kita nanti akan membahas topik ini secara mendalam bersama narasumber yang sudah sangat kompeten, Bapak Abi atau kenalan, hubungi Pak. Dan untuk memperlancar kegiatan kita pada hari ini, nanti Bapak Ibu yang terlebih dahulu, nanti kita memaparkan materi hari ini, ataupun oleh raise hand. Baik, tanpa berlama-lama, ya Pak Abitani mungkin kita silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Malam ini saya akan membawakan, saya izin langsung mulai ya. Oke, saya share materinya. Ya, Alhamdulillah hari ini kita akan mulai membahas mengenai ekonomi syariah. Ada permintaan dari Bu Pur. Ini kalau bisa dibuat seri ya Bu Pur. Jadi agak susah kalau kita bicara manajemen risiko, tapi kita nggak tahu apa itu ekonomi syariah. Jadi awalnya dari mengenal apa itu ekonomi syariah. Setelah itu, insya Allah minggu depan kita akan bahas mengenai asuransi syariah sebagai pengelola risiko, salah satu pengelola risiko di ekonomi syariah. Ya, oke kita lanjut. Pengertian ekonomi syariah tadi Pak Budiman sudah menjelaskan juga mengenai ekonomi syariah, apa namanya manajemen risiko syariah ya. Tapi ekonomi syariah itu adalah ekonomi ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai syariah. Ekonomi syariah berbeda dengan kapitalisme, sosialisme maupun negara kesejahteraan ya. Jadi memang dia ada yang khas di dalam ekonomi syariah. Kemudian berbeda dari sistem kapitalisme, sistem ekonomi syariah menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin dan melarang penumpukan kekayaan. Nah, ini ada sedikit sesuatu yang mungkin juga selain itu ekonomi dalam kacamata syariah merupakan tuntutan kehidupan sekaligus anjuran untuk memiliki dimensi ibadah yang teraplikasi dalam etika dan moral syariah. Jadi di dalam ekonomi syariah keuntungan itu perlu, tapi dia harus mempunyai dalam melakukan kerjaannya ada unsur ibadahnya. Kemudian kegiatan ekonomi di dalam Islam. Kegiatan ekonomi dalam Islam adalah termasuk dalam muamalah maliyah ya, yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hukum muamalah maliyah ini bagian dari ilmu fikih Islam. Apa itu ilmu fikih
Ilmu fikih adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariah Islam yang mengatur kehidupan manusia. Jadi kita ikutin aturan. Kalau di sini ada ya, misalnya di dalam Al-Quran sudah dinyatakan, misalnya untuk ekonomi syariah, eh, di sini untuk kegiatan ekonomi syariah, sorry saya lihat message. Seperti wahai orang-orang yang beriman, apabila seruan untuk melaksanakan sholat Jumat setelah berkumandang, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Ya, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Kemudian ayat yang ke-10 mengatakan apabila sholat Jumat telah dilaksanakan ya Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Nah, apabila sebagian mereka melihat perdagangan atau permainan mereka segera berpencar menuju padanya dan meninggalkan engkau, wahai Muhammad, yang sedang berdiri berkhutbah, katakanlah apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan. Sesungguhnya Allah pemberi rizki yang terbaik. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa di dalam Islam mencari kehidupan atau melakukan kegiatan ekonomi adalah perintah. Ya, nah, kalau di dalam perintah artinya ada unsur ibadah. Nah, di sini pun ditegaskan bahwa di dalam mencari kehidupan itu tetap ada yang lebih prioritas, yaitu melakukan ibadah yang langsung, yang seperti sholat 5 waktu itu sudah menjadi kewajiban. Jadi ini adalah hukum syariah. Ya, orang Islam udah tenang aja berdoa nanti rezeki datang itu nggak bisa, karena perintahnya adalah bertebaranlah mencari karunia Tuhan. Ya, jadi eh, justru kalau kalau melihat orang Islam yang malas itu berarti dia melakukan pelanggaran terhadap hukum syariah. Ya. Kemudian dasar ekonomi syariah itu ada 4. Ya. Yang pertama jelas adalah sumber hukum dari agama Islam, yaitu Al-Quran. Yang kedua itu adalah sunnah. Sunnah itu adalah perkataan, perbuatan, dan gesture. Atau gesture itu misalnya para sahabat melakukan sesuatu dan Rasulullah tidak melarang. Ya, itu berarti dibolehkan. Jadi itu adalah gesture yang dari dibiarkan gitu ya. Kemudian ada lagi yang namanya ijma. Kalau ijma itu adalah kesepakatan para alim ulama yang memutuskan sesuatu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ya. Jadi keputusan itu tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis, tapi keputusan itu diambil untuk menjawab kebutuhan hukum atas peristiwa-peristiwa yang ada pada saat ini. Ya. Misalnya apa? Hukum untuk merokok misalnya. Ya, kalau di Islam sebenarnya merokok itu adalah haram karena pelanggaran, tapi tidak ada yang secara spesifik ya. Sehingga beberapa ulama di Indonesia bahkan majelis ulama mengatakan bahwa itu hukumnya makruh. Ditinggalkan mendapat pahala, tidak ditinggalkan dilakukan pun tidak berdosa. Misalnya seperti itu. Ya. Kemudian ada lagi hukum yang berdasarkan kias. Kias itu adalah hukum yang tidak ada pada zaman Rasulullah dan tidak apa namanya, tapi kita bisa menganalogikan dengan kondisi saat ini. Contoh misalnya kita berdagang membawa kendaraan, ya kendaraan di zaman dulu ada kereta kuda yang ditarik sama kuda atau sapi atau keledai, ya atau mengendarai kuda itu sendiri. Ya. Nah, zaman sekarang ya nggak mungkin kita naik kuda ya kita di kota mau ke kantor naik kuda atau naik gerobak. Berarti kita naik kendaraan yang berlaku pada saat ini. Nah, ini adalah kias ya. Jadi boleh dilakukan karena pada zaman dulu misalnya zaman dulu yang contoh terakhir lah kita bayar pakai kris, nggak ada uangnya ya. Tapi di zaman dulu sudah ada lakukan transaksi seperti itu. Bahkan ada yang namanya syak. Syak itu seperti cek. Jadi cek itu dulu aslinya dari Arab, itu aslinya itu adalah syak ya, dari syak sampai sekarang kita kenalnya buku cek ya. Oke, jadi di sini adalah hukum-hukumnya ya. Kalau misalnya Al-Quran ya kita tahu Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang ada ya, adalah kalimat Allah yang diturunkan melalui Nabi Muhammad, itu yang mengandung unsur hukum undang-undang dasar tertinggi. Segala persoalan harus merujuk dan berpedoman pada Al-Quran. Al-Quran bersifat universal, tidak sektarian, kemudian berisi tauhid, akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dan permasalahan keluarga, permasalahan bangsa, bahkan ruang lingkup internasional. Itu semuanya akan merefer ke dalam Al-Quran, di dalam syariah. Ya. Kalau sunnah adalah sumber hukum Islam kedua,
Ya, sunnah disebut juga hadis, ya, merupakan laporan dari masa lalu mengenai kegiatan atau apa namanya kehidupan Nabi Muhammad SAW. Ya, kedudukan sunnah itu merupakan wahyu Allah, setidaknya sebagai wahyu yang tersembunyi. Jadi kaum Islam, umat Islam percaya apapun yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah atas bimbingan langsung dari Allah. Ya, kemudian sunnah itu berfungsi sebagai penjelas Al-Quran. Ya, karena di dalam Islam mengenal ibadah itu adalah tunggu perintah dan ikuti Rasul. Jadi kalau tidak ada untuk beribadah secara khusus itu ada tunggu perintahnya dulu dari Allah, kemudian caranya bagaimana? Ikuti cara Rasul itu, ya. Termasuk berdagang. Berdagang juga Rasulullah berdagang. Rasulullah mengembala domba. Rasulullah melakukan berhutang, ya. Itu adalah kehidupan Rasulullah yang sebenarnya sesuai dengan kehidupan kita zaman saat ini, ya. Apa namanya, fungsi sunnah juga selain penjelas, jadi menjelaskan keumuman Al-Quran, sunnah juga berfungsi untuk menjelaskan ayat yang telah dijelaskan oleh Al-Quran yang belum ada ketentuannya di dalam Al-Quran. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa uh, menjelaskan atau mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul. Ijma adalah suatu sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan Sunnah. Ijma merupakan kesepakatan para ulama dan mujtahid dalam menetapkan hukum. Ijma dapat menjadi dasar hukum yang mengikat dan wajib dipatuhi umat Islam. Dasar ijma adalah Al-Quran, yaitu surah An-Nisa 115, di mana Allah mengatakan, dan barang siapa yang menentang Rasulnya, sesudah kejelasan kebenaran baginya. Nah itu jadi nggak bisa dipertentangkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian Rasulullah bersabda bahwa umatku tidak akan bersepakat untuk sesuatu kesesatan. Ya, jadi hasil kesepakatan itu tidak boleh mengandung kesesatan. Kemudian yang terakhir ya ijma dilandasi dengan Al-Quran dan Sunnah. Qiyas adalah sumber hukum yang keempat yang digunakan untuk menyelesaikan masalah hukum yang tidak diatur jelas, ya seperti saya katakan tadi. Ini adalah sesuatu yang tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, tetapi ini adalah bisa dilihat dari kondisi kebudayaan zaman Rasul. Ya, pada saat itu hukum Islamnya seperti apa? Ya. Qiyas merupakan metode penetapan hukum Islam yang menghubungkan kejadian yang tidak ada nasnya dengan kejadian lain yang ada nasnya. Ya. Ya. Kemudian dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam pada isu-isu baru. Ya. Isu baru itu apa? Misalnya di kalangan kaum muslimin itu banyak yang menolak, misalnya ya kalau terjadi kematian yang tidak wajar. Ya, secara hukum negara, kematian yang tidak wajar harus dilakukan investigasi, maka harus dilakukan visum et repertum, ya. Mungkin harus dibedah mayatnya. Nah, sebagian besar umat Islam ada yang mengatakan itu tidak boleh, ya, ya, karena merusak jenazah. Tetapi kalau kita lihat dari zaman Rasul, bahkan bukan zaman Rasul, setelahnya ada, itu Ibnu Sina itu Bapak kedokteran dunia itu melakukan bedah mayat untuk mempelajari organ-organ tubuh manusia. Ya. Nah, jadi sebenarnya di Islam itu lebih kepada niat. Ya. Apa yang dilakukan itu niatnya apa? Kalau niatnya untuk menghilangkan fitnah, itu jauh lebih baik daripada melakukan visum et repertum, misalnya seperti itu. Ya. Kemudian kias tidak menetapkan hukum dari awal, tetapi hanya menjelaskan hukum pada suatu yang belum jelas hukumnya. Jadi dia tidak membuat hukum baru. Ya, kias itu tidak menjadi hukum baru, tapi dia menjelaskan status hukum pada kasus yang belum ada hukumnya, belum jelas hukumnya. Oke, prinsip dasar ekonomi syariah. Ya, nilai-nilai didasarkan pada syariah yaitu hukum syariah, ya, atau hukum syariah. Prinsip itu bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, yaitu tauhid. Nah, betul di dalam suatu konsep hukum harus ada mindset yang seragam, ya. Jadi kalau di Islam itu keseragamannya adalah keyakinan terhadap ketuhanan yang Maha Esa, ya.
Kemudian kalau kita memang mengakui adanya Tuhan, maka semuanya pun kalau kita bilang, jangan jangan melakukan kejahatan, dosa. Nah, kita berbicara itu kepada orang yang tidak percaya sama Tuhan, ya artinya sama aja nggak bisa gitu ya. Karena dia nggak percaya Tuhan, jangankan dosa, Tuhannya aja nggak dia percaya. Misalnya seperti itu. Ya. Kemudian keadilan menjunjung tinggi keadilan dalam harga, transaksi, dan distribusi pendapatan. Nah, di dalam Islam itu mungkin agak bertentangan dengan hukum ekonomi yang lazim kita pelajari ya. Hukum ekonomi kan kita tahu eh, apa namanya melakukan usaha dengan eh, modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, ini eh, tidak berlaku di hukum Islam ya. Ekonomi syariah tidak boleh. Jadi tidak boleh berlebihan, segala macam itu tidak boleh berlebihan. Jadi harus ada nilai kesewajaran, ya. Kira-kira wajarnya berapa, tidak merugikan orang lain, tidak memberatkan orang lain. Ya. Kemudian transparansi, ini adalah salah satu syarat dari prinsip dalam ekonomi syariah, yaitu menjunjung tinggi transparansi dalam transaksi. Ya. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Moderator bahwa salah satu yang dihindari adalah ketidakjelasan atau gharar, ya. Jadi di Islam itu ada istilahnya gharar, itu adalah eh, sesuatu yang tidak jelas, ya. Bukan bukan ini, bukan apa namanya, bukannya beli kucing dalam karung. Kalau beli kucing dalam karung itu lebih cenderung ke spekulasi, ya. Tapi ini adalah ketidakjelasan yang tidak disampaikan atau ketidakjelasan karena kita tidak menanyakan. Misalnya, kita masuk warung langsung makan nasi, minta nasi, sayur, ini. Terus baru selesai itu baru kita tanya harganya berapa. Ternyata harganya mahal, sedangkan kita pada saat itu tidak. Nah itu nggak boleh. Jadi sebaiknya kalau di Islam sudah diindikan adalah sebelum kita mulai makan, sebelum kita mulai memesan, kita sudah tahu dulu harganya berapa. Jadi sudah jelas dulu kira-kira berapa yang harus dia bayar, berapa uang yang ada di sakunya, ya, sehingga dia bisa menyesuaikan. Jadi inilah transparansi dalam transaksi. Maka meletakkan harga di dalam barang dagangan itu adalah syariat Islam. Ya, kalau 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 orang masih banyak yang Islamofobia, ya, dia mengenal kata syariat itu kesannya hanya hukum kisos, ya. Hukum kisos itu misalnya membunuh harus dibunuh, ya. Itu betul, itu ada ayatnya. Tetapi ada ayat selanjutnya, sesungguhnya memaafkan seseorang itu jauh lebih mulia di mata Allah. Nah, jadi ya boleh, hukumnya boleh. Misalnya keluarga kamu dibunuh, kamu membunuh, tetapi kalau kamu memaafkan pembunuh itu jauh lebih mulia. Ya, itu dianjurkannya seperti itu. Ya. Oke, kemudian ada lagi larangan riba. Riba ini macam-macam sebenarnya. Ya, riba itu nggak selamanya bunga. Ya, riba bisa dilakukan dalam bentuk lain. Ya, misalnya saya pinjam uang ke Pak Budiman. Pak Budiman, saya pinjam dong 100 ya, biar silaturahmi nggak keputus katanya. Ya, terus Pak Budiman bilang, oke, saya kasih 100, tapi eh, ke- ini ini tolong sepatu saya dicuciin ya. Ya, itu riba. Ya, jadi eh, di apa namanya kelebihan atau penambahan yang dipersyaratkan dalam pinjam meminjam itu adalah riba. Jadi bukan selamanya harus dalam bentuk bunga. Ya. Jadi apa namanya dengan persyaratan pekerjaan sesuatu atau penyerahan barang sesuatu itu adalah termasuk riba. Ya, sebenarnya di dalam pinjam meminjam pun di agama Islam diatur. Ya, kita diharamkan untuk meminjamkan uang untuk orang makan, untuk orang berobat. Ya, itu nggak boleh kita minjamkan. Karena orang sedang kemalangan, kita tambahin dengan beban pinjaman. Sebaik-baiknya adalah memberikan sedekah. Jadi diikhlaskan saja. Ya, itu sebenarnya yang diajarkan syariat ya. Cuma apa namanya mungkin ada kondisi lain dia memang uangnya nggak ada karena pada saat itu dia lagi lupa bawa dompet.
besok saya mau bayar sama-sama kuliah nih bareng di kampus, waduh saya lupa bawa dompet, pinjam uang dong buat makan, itu boleh. Besok bayar balikin, ya, karena memang uangnya ada cuma nggak dibawa. Tapi kalau orang uangnya memang nggak ada, memang orangnya udah susah, makan hari kemarin aja belum makan, terus hari ini dia nggak makan lagi dan dia pinjam uang, sebaiknya ya kita sedekahkan gitu ya. Itu di dalam syariah. Kemudian ada lagi tanggung jawab sosial. Prinsip syariah ini juga penting, ya. Menimbang keseimbangan antara keuntungan dan tanggung jawab sosial. Jadi di dalam Islam itu setiap keuntungan, setiap pendapatan ada 2,5% eh, hak fakir miskin. Ya. Jadi kalau kita keuntungan kita makan sendiri, artinya kita memakan hak orang lain, walaupun kecil, 2,5%. Makanya kemarin ada di apa namanya di memes orang ya, Islam aja minta Tuhan aja minta 2,5%, di Kristen 10%, masa negara 12%? Nah, itu lucu juga apa namanya joke ya. Jadi sebenarnya memang ada kewajiban itu ya untuk apa namanya kewajiban sosial itu sudah ditekankan dalam agama ya. Bahkan kalau di Islam itu dalam Al-Qur'an disebutkan ya. Tinggal nanti apa namanya penjelasannya ya pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi apakah harus dalam bentuk uang, harus dalam bentuk apa gitu ya. Karena contoh aja deh umat Islam tuh biasanya kalau di zakat fitrah itu harusnya dengan timbangan beras. Beras sekian ya, sekian liter misalnya 3,5 liter. Nah, tapi kan sekarang agak rumit kalau kita mau bayar zakat fitrah harus bawa beras satu orang 3,5 liter. Kalau saya kayak saya, keluarga saya, ya anaknya 6, harus bawa 8 kali 3,5 liter, berat sekali gitu ya. Nah, kita bayar dengan uang. Nah, itu bisa. Jadi itu termasuk kias. Ya. Kemudian ada lagi apa namanya partisipasi sosial, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Ya, ini dari sudut pandang zakat ya, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Ya. Kemudian kerjasama untuk kebaikan. Kemudian pertumbuhan yang seimbang mendorong pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Ini adalah prinsip-prinsip dasar ekonomi. Nah, kalau kita sudah lihat seperti ini, banyak sekali aturannya. Ya, kalau kita dari sudut pandang manajemen risiko, wah ini risiko kepatuhannya, compliance risk-nya tinggi. Ya, apalagi di dunia yang sangat apa namanya konsumerisme ini sekarang. Ya, banyak yang melakukan. Ya, ada yang flexing, ada yang hedon. Ya, nah itu semua kalau menurut syariat Islam itu pelanggaran. Ya, bersifat apa namanya sombong, ya, memamerkan diri itu sudah pelanggaran sebenarnya di dalam syariat. Ya. Nah, kita masuk kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi syariah itu mencakup beberapa aspek. Ya. Berlandaskan prinsip syariah, beberapa kegiatan ekonomi diatur dalam syariah adalah satu perdagangan. Di dalam Islam itu namanya tijaroh. Ya. Tijaroh itu adalah hubungan transaksi yang bersifat komersial. Ya. Kemudian ada pertanian dan peternakan. Nah, pertanian dan peternakan itu apa namanya di dalam Islam juga diatur. Ya, berapa pembagiannya, kemudian berapa zakatnya, karena zakat pertanian itu berbeda antara zakat dengan pengairan dari sungai dengan antara dan pertanian yang mengandalkan tanah hujan itu beda hasil apa namanya besaran zakatnya. Ya. Kemudian kita juga ada istismar, itu adalah investasi. Nanti kita diatur, kita boleh investasi di mana saja, yang mana yang tidak boleh, ya. Kemudian zakat, zakat ini adalah salah satu kegiatan ekonomi. Kenapa? Karena zakat dari dana yang dikumpulkan di Baitul Mal itu akan digunakan untuk pembangunan dan kemaslahatan umat. Ya. Kemudian ada wakaf. Wakaf adalah misalnya penyerahan. Saya mewakafkan sebidang tanah saya untuk didirikan masjid atau dijadikan eh, apa namanya kuburan Islam misalnya, atau mau dijadikan sekolah. Itu adalah wakaf. Jadi penyerahan hak milik pribadi diserahkan kepada community untuk diolah, di apa namanya dikelola untuk kemaslahatan umat.
ya. Nah, ini juga besar sebenarnya, ekosistemnya sangat tinggi, potensi ekonominya sangat besar. Sebagai contoh misalnya kalau kita lihat jalan di Tanah Abang. Di Tanah Abang itu ada kompleks yang namanya Said Naum, ya, persis di belakang PI kalau nggak salah, ke arah Tanah Abang. Itu kalau dihitung asetnya, aset tanah, segala bangunan itu ada lebih dari eh, kemarin dihitung sekitar 20 triliun lebih, ya. 20. Tapi ternyata pada saat ini hasil ekonomi yang dihasilkannya itu hanya sekian ratus juta setahun. Nah, jadi sebenarnya bisa dikelola untuk dengan investor tentunya untuk menghasilkan hasil ekonomi yang lebih besar. Ya, ya ini sudah dikelola sekarang wakaf itu, ya. Kemudian kepemilikan harta, kita memiliki harta itu juga merupakan kegiatan ekonomi. Tetapi kita juga nggak bisa bilang ini uang saya mau apakan saja, terserah saya. Itu tidak bisa. Di dalam ekonomi syariah ada batasan-batasan tertentu. Ada kewajiban-kewajiban yang harus dia lakukan terhadap harta milik pribadi. Ya. Kemudian ada kegiatan sosial dan amal. Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan keuntungan, tapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kembali lagi ke masyarakat. Dan untuk menjaga keseimbangan sosial. Jadi, ya apa namanya, di sini jelas ya, di Islam itu ketimpangan ekonomi itu sangat dilarang sebenarnya. Bertentangan dengan syariat. Jadi tidak boleh ada yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Itu berarti syariat Islam di daerah tersebut atau di negara tersebut tidak berjalan. Kalau apa namanya, salah satu indikasinya, ya. Kemudian kegiatan ekonomi dalam syariat harus selalu dilaksanakan dengan etika dan moral yang tinggi. Nah, ini dia kewajiban moralnya. Jadi untuk ekonomi syariah itu mungkin di kalau misalnya kita ikuti di Islam itu kan sangat ketat, ya. Harusnya potensi itu lebih lebih banyak dinikmati dan apa ya dilakukan oleh wilayah atau negara yang mayoritas Islam. Tapi kalau misalnya ya ternyata negara dengan ekonomi Islami justru bukan ada di negara Islam, itu ada di Eropa. Ya. Di Eropa sudah mulai melakukan apa namanya ekonomi. Mereka tidak menyatakan itu sebagai syariat, tapi mereka melaksanakan apa yang ada di hukum syariat. Ya. Jadi beda ya. Jadi dia Islami dan Islam beda. Islami itu sifatnya. Jadi mereka melakukan dengan sifat yang Islami. Ya. Kemudian tijarah, nih tadi kita bicara tijarah. Tijarah adalah akad atau perjanjian dalam ekonomi syariah untuk melakukan jual beli ataupun pertukaran harta dengan tujuan mencari keuntungan. Sudah jelas mencari keuntungan. Ya, kata tijarah di sini berasal dari bahasa Arab yang berarti perniagaan, bisnis atau perdagangan. Ya. Termasuk juga apa namanya hukum-hukum apa namanya sewa menyewa, ya. Kemudian prinsip-prinsip dalam akad tijarah adalah mematuhi syariah, ya. Kemudian menjunjung tinggi keadilan dan kejujuran. Pengambilan keuntungan tidak bisa sembarangan. Nah, ini yang saya katakan tadi. Kita tidak bisa menerapkan ekonomi Kotler, ya. Kita pakainya ekonomi Islam bertentangan di situ, ya. Kemudian akad tijarah sering diimplementasikan dalam kegiatan ekonomi syariah seperti melaksanakan transaksi jual beli, perbankan syariah, dan pembiayaan syariah. Sekarang sudah mulai berkembang sangat sangat apa ya pesat ya di Indonesia. Perbankan syariah apa namanya meningkat, pembiayaan syariah meningkat. Tapi sayangnya banyak juga orang-orang yang baru paham apa namanya syariah, kemudian melihat ini lebih mudah, mereka lakukan dengan katakan contoh misalnya ada bikin properti perumahan syariah, ya. Apa itu syariah menurut dia? Ya pokoknya cicilannya bisa rendah segala macam. Tapi dia tidak mempelajari apa namanya hukum ekonominya yang benar, hukum dagang yang benar, sehingga akhirnya di tengah jalan bangkrut. Yang dirugikan adalah pesertanya. Ya. Banyak sekali ya koperasi-koperasi syariah juga begitu. Ya, mereka memang tidak perlu tidak tidak apa namanya
tidak mencari keuntungan semata, tapi keuntungan itu harus ada. Nah, di sini mereka mereka agak sedikit eh, lalai ya kalau menurut saya dia tidak prudent dalam melakukan bisnisnya. Harusnya tetap harus bisa dijalankan dengan prudent sehingga apa namanya bisnisnya sustain, dia bisa jalan, bisa berlanjut. Ya. Kemudian, nah ini jual beli dalam Islam. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Ya, apabila itu terjadi, janji Allah, janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan dan itulah kemenangan yang besar. Jadi betul kalau mau kaya ya harus dagang ya. Tapi itu adalah aturan yang harus sesuai dengan syariat ya. Apa sih aturannya? Macam-macam ya. Nah, di sini ada jual beli dalam Islam juga telah di sini ada dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini adalah hukum ya. Jadi kenapa riba itu haram? Itu jelas karena ada di Al-Qur'an ya. Kemudian celaka besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, ya bahkan minta dilebihin, ya. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Ini adalah hukum perdagangan. Jadi eh, sampai menimbang pun itu diatur. Kalau kita curang atau kita melebih-lebihkan, itu juga tidak boleh. Ya, jadi sangat-sangat ketat. Ya, jadi benar-benar risiko kepatuhan itu sangat tinggi. Ya, dan semua ini berdasarkan Al-Quran, hukum yang paling tinggi. Apa sih akad-akad tijarah? Tadi kita macam-macam. Ya. Perdagangan itu macam-macam kan ya sekarang kan. Ada perdagangan eh, beli pesan sekarang, bayar belakangan, ada COD, ada bayar pakai kartu kredit, ada yang barter, ya itu segala macam tekniknya, ya. Tetapi di dalam pelaksanaannya itu harus ada akad. Akad itu apa? Akad itu serah terima, ya perjanjiannya. Jadi yang satu menyerahkan, yang satu menerima. Itu ada ijab kabul. Ya. Perjanjiannya seperti apa? Misalnya, oke saya jual ya, ya saya beli, setuju. Itu namanya deal, ya. Jadi itu ada akadnya macam-macam. Ada akad yang namanya murabahah. Murabahah itu adalah jual beli dengan keuntungan yang jelas sejak awal. Akad murabahah itu dilakukan seperti ini. Kita buat sesuatu barang, ya. Misalnya barang itu hasilnya kita keluar modal dan tenaga kita, hasilnya eh, modal semuanya ya, apa namanya, cost per unitnya itu misalnya 500.000, ya. Oke, harga barang itu 500.000. Tapi saya sudah bekerja cukup lama di sini dan ini membutuhkan keahlian khusus. Maka saya akan jual kepada Anda sebesar seharga 1 juta. Anda kira-kira setuju tidak? Karena modal saya 500. Tapi setelah saya tingkatkan apa namanya dengan hasil kerja saya, pengetahuan saya, keahlian saya, maka harganya menjadi 1 juta. Nah, pembelinya bilang, baik kalau begitu. Dia pikir juga kan, kalau bikin sendiri belum tentu jadi bagus. Ya udah deh, berarti murah ini. Coba bikin sendiri. Nggak sanggup. Ya udah, itu namanya akad murabahah. Ya. Ini berlaku pada pada pembiayaan perumahan. Ya, perumahan di Islam itu kalau misalnya kita beli itu sebenarnya kita cicil ke bank syariah, rumah seharga katakanlah 1 miliar itu dibeli dulu oleh bank. Setelah menjadi milik bank, maka bank akan menawarkan kepada kredit debitur. Ini kalau you mau dan dicicil mau harganya 2 miliar. Oh, 2 kali lipat. Iya, tapi you boleh mencicil sampai dengan 20 tahun. 20 tahun, 100% berarti kan kalau di bank ya, logikanya kalau kita pakai apa namanya flat interest, itu per annumnya sekitar 5%. 5% per annum.
oke lah. Kalau hitungan di sudut pandang ini ya, kalau di sudut pandang apa dianalogikan dengan tingkat bunga. Tetapi ada juga yang menganalogikan, oh iya, kalau ini adalah emas, saya berhutang emas. Emas ini 1 miliar itu katakanlah kalau 1 juta berarti 1.000. 1 juta 1 gram berarti ini 1 kilo nih, 1 miliar. Iya. Kalau misalnya emas ini naik, harganya selalu naik, 20 tahun itu berapa emasnya sekarang? Oh, sekitar jangan-jangan bisa 3 kilo atau 2,5 kilo. Berarti jauh lebih tinggi dari harga emas. Ya kira-kira berarti masih lebih menguntungkan lah kalau saya beli rumah, kan? Ini adalah perhitungannya seperti itu. Itu namanya akad murabahah. Jadi keuntungan yang diambil oleh bank itu sudah disepakati dari awal. Oke, jadi harganya di apa loadingnya atau istilahnya marginnya sudah ditambahkan ya, tambahkan seharga itu. Ya. Nah, eh, kadang-kadang orang mengatakan bahwa ini bisa aja kita asumsikan dengan bunga gitu ya. Bisa, tapi harus diingat kalau bunga itu sebenarnya kan mempunyai persamaan linear dengan waktu dan pokok ya. Nah, sedangkan kalau murabahah tidak. Kenapa tidak? Buktinya ya, pada saat kita ternyata punya uang baru 10 tahun kita mau lunasi, itu harganya tetap 2 miliar. Jadi kalau kita udah bayar cicilannya, jadi sebenarnya kita uangnya udah masuk eh, katakanlah 1,1 miliar ya. Kita udah bayar 10 tahun. Udah 1,1 miliar kita masuk ke uang kita. Tetapi pada saat kita lunasi dalam 10 tahun lebih awal, tetap kita harus bayar sisanya yang 2 miliar dikurangi 1,1, 9 miliarnya. Ya. Nah, ini adalah kasus memang benar-benar dihitung berdasarkan margin yang sudah ditentukan di awal. Jadi tidak bisa dibatalkan perjanjiannya. Kemudian ada satu lagi akad salam, yaitu akad di mana pembayaran di muka, pengiriman barang dikirim kemudian. Jadi barangnya belum dibuat. Jadi kita baru pesan, kita kayak purchase order lah, PO lah, ya. Oke, kita beli kaos spesial begini, kita bayar dulu. Nanti kalau udah selesai baru dikirim barangnya. Itu salam, ya. Kemudian ada lagi akad istisna. Istisna itu adalah pembeli memesan terlebih dahulu, ya. Kemudian setelah itu barang jadi baru dikirim dan dibayar. Ini pembayarannya beda ya. Kalau salam itu dibayar di muka, kalau istisna itu dibayar pada COD, cash on delivery, ya. Kemudian ada lagi yang namanya akad musyakarah, ya. Musyarakah ya. Musyarakah itu ya kerjasama di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana. Jadi patungan. Ya, kita sama-sama bikin PT 50%, 50%. Itu namanya musyarakah. Ya. Kemudian ada lagi ijarah. Ijarah itu adalah kerjasama di mana seseorang memanfaatkan kegiatan kegunaan suatu barang yang jasa pada waktu tertentu. Ijarah ini sewa. Ya. Saya kontrak rumah, itu namanya ijarah. Saya sewa kios, itu namanya ijarah. Jadi kontrak apa namanya? Akadnya berbeda dengan akad jual beli. Ya. Kemudian ada lagi akad SARF. SARF itu adalah jual beli mata uang asing, ya, mata uang yang berbeda. Karena di zaman Nabi itu sudah bertransaksi dengan kaum di Romawi, kemudian di Yerusalem, ya, dengan mata uang yang berbeda-beda, ya. Jadi di situ sudah ada namanya akad SARF. Jadi kesepakatan, ya, kurs ya. Jadi misalnya 2 rial sama dengan berapa eh, dinar, ya. Kemudian berapa mata uang kepingnya Romawi, ya. Nah, ini sudah dilakukan di zaman Rasul. Jadi ada ayatnya. Lalu bagaimana dengan pertanian? Pertanian juga begitu. Hukum syariah itu mengatur, ya, di mana prinsipnya sama, harus keadilan, kerjasama, dan kedermawanan. Kedermawanan itu selalu ada. Kedermawanan itu tidak selalu dilakukan oleh orang yang punya, ya. Kedermawanan juga bisa dilakukan oleh tenaga kerjanya.
Ya, misalnya dia bilang ya udah saya tambahin deh, saya bantu lebih di luar kontrak kita, gitu ya. Itu adalah kedermawanan. Ya. Selain itu, zakat pertanian juga menjadi kewajiban eh, umat Islam ya dalam syariat. Ini yang seperti tadi saya katakan bahwa zakat itu bisa berbeda-beda. Untuk pertanian yang tada hujan akan berbeda dengan pertanian yang menggunakan aliran sungai, ya, dengan irigasi. Kalau kalau tanda hujan itu dia lebih besar, malah lebih besar. Tapi kalau yang menggunakan irigasi itu malah lebih kecil. Kenapa? Karena irigasi itu dia melakukan membuat rekayasa engineering untuk membuat bendungan atau saluran air, ya. Itu yang menjadi kontribusi di dalam apa yang dihitung dalam zakat. Jadi penerapan ekonomi syariah dalam pertanian membantu petani mengelola lahan tanpa terbebani hutang bunga. Ya. Kemudian memanfaatkan sistem bagi hasil seperti musyarakah dan mudharabah untuk menghindari riba dan memastikan distribusi yang adil. Pembagian yang adil maksudnya, ya. Kemudian memanfaatkan praktik ekonomi lokal yang telah berlangsung selama. Jadi kalau misalnya di Maroporo Maro-Paro nih di Jawa gitu ya, kemudian ada Teseng ya di Sulawesi, kemudian ada Mawak di Aceh ya. Ini apa namanya kita tetap melakukan sesuai dengan kearifan lokal. Kemudian zakat. Nah, zakat ini adalah bagian harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam yang memenuhi syarat. Zakat merupakan mempunyai peran penting dalam ekonomi syariah, antara lain pemberdayaan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, pembangunan sosial, ya, kemudian stabilisasi makroekonomi, kemudian jaminan sosial, distribusi pendapatan, ya, kemudian pertumbuhan ekonomi. Nah ini kalau misalnya mau dihitung dari potensi umat Islam ya, kalau mereka semuanya mengeluarkan, melakukan syariat Islam, maka pendapatan negara itu akan lebih besar daripada pendapatan pajak. Dihitung dari jumlah penduduk yang beragama Islam dan melaksanakan apa namanya kegiatan ekonomi dan membayar zakatnya. Ya. Karena itu akan sangat besar. Ya. Tetapi kalau di Islam itu ada macam-macam. Zakat itu pun dalam harta yang kita miliki, kita punya kewajiban untuk membayar zakat. Misalnya dihitung berdasarkan berat 99 gram emas. Ya. Jadi ada aturannya. Misalnya kalau kita memiliki kekayaan, dihitung kira-kira dibandingkan dengan 99 gram, itu berapa. Ya. Kemudian sudah dimiliki selama 1 tahun. Kalau belum dimiliki selama 1 tahun, tidak perlu dibayar zakatnya. Kemudian dihitung lagi nanti berapa hutangnya. Kalau kita punya kekayaan, tapi kita punya hutang, yang dibayar zakatnya adalah yang netnya. Ya. Yang netnya itu artinya setelah dipotong hutang, berapa sebenarnya harta kita. Jadi nggak serta-merta. Ya. Jadi sebenarnya udah 2,5% itu udah kecil, kemudian perhitungannya juga sudah sangat diringankan, jadi dihilangkan dari kewajiban-kewajiban. Ya, tetap aja masih banyak umat Islam yang belum membayar zakat, yang masih pelaksanaan syariah. Jadi kalau dipikir-pikir, apabila negara melakukan yang namanya hukum syariah, menerapkan hukum syariah kepada seluruh umat Islam, yang menolak pertama ya pasti umat Islam itu sendiri. Yang kebetulan kadar kepengetahuan dan kadar keimanannya belum mencapai yang diharapkan. Ya, akhirnya dia bilang, aduh sayang uangnya nggak usah bayar zakat. Kan? Mungkin dia nggak kurang paham ya, karena dia mungkin Islamnya karena keturunan ya. Tetapi juga karena memang dia juga dia tidak memahami apa itu kekuatan zakat, apa itu kekuatan yang diwajibkan. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya eh, banyak yang bisa dimanfaatkan dari hukum syariah yang berlaku ya. Jadi dan hukum syariah ini hanya berlaku untuk umat Islam ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang tidak beragama Islam tidak wajib untuk mengikutinya. Inilah makanya jadi syarat utamanya itu adalah eh,
apa namanya kepercayaan pada Tuhan yang ya. Jadi itu dasar prinsip pertamanya. Nah, ini wakaf. Tadi saya cerita mengenai Said Naum, ya. Itu jadi sebenarnya bisa dikelola kekayaan-kekayaan yang milik umat yang telah diserahkan kepada umat itu sebenarnya bisa bisa disertifikat tanahnya. Jadi tanah itu sertifikat atas nama suatu badan namanya Nazir, ya. Nah, sekarang sudah keluar fatwa MUI dan undang-undang perbankan syariah yang mengatakan bahwa perbankan syariah di Indonesia boleh menjadi nazir. Nazir itu adalah badan yang mengelola kekayaan wakaf. Nah, ini kalau dilihat potensinya itu sangat-sangat besar. Jadi itu juga karena zakat karena wakaf itu tidak hanya barang yang berbentuk aset fix, ya, tapi bisa juga dalam bentuk investasi, ya, misalnya eh, apa namanya, ya, gedung yang bisa dimanfaatkan, bahkan bisa dalam bentuk uang, ya. Kemudian bisa juga dalam bentuk hasil dari investasi, ya. Misalnya saya punya gedung, ya udah ini gedung saya, coba dikelola, nanti hasil dari kelolaan itu untuk wakaf, nah, untuk membiayai wakaf yang lain. Nah, itu boleh. Ya, jadi sekarang apa namanya modifikasinya sudah banyak, ya, dan itu sudah cenderung untuk pro kesejahteraan masyarakat dan pro pembangunan. Nah, sekarang itu juga didasarkan atas dasar fatwa MUI. Nah, fatwa MUI itu termasuk ijma di dalam hukum, ya. Dalam hukum Islam fatwa MUI adalah ijma yang harus dipatuhi juga. Oke. Investasi syariah. Investasi syariah adalah berlandaskan hukum Islam. Investasi ini menghindari riba, spekulasi, dan sektor seperti yang tadi dijelaskan oleh para moderator pada saat pembukaan. Ya, jadi prinsip investasi syariah itu menghindari maghrib. Nah, kita gampangnya maghrib. Ya, apa itu maghrib? Maisir, gharar, dan riba. Kalau riba itu yang tadi saya sampaikan adalah penambahan. Penambahan bisa berbentuk bunga, bisa berbentuk pekerjaan tertentu yang dipersyaratkan dalam melakukan pinjam meminjam. Ini yang enggak yang kita kadang-kadang nggak sadarin, ya. Misalnya, nah mau pinjam ya udah, tapi ini dulu dong gue apa, tolongin gue ini, tolongin itu. Itu sebenarnya bukan tolong, itu namanya riba tambahan yang kita nggak sadar, ya. Kemudian ada yang namanya maisir. Maisir itu perjudian. Perjudian ini sangat luas, ya. Ada tapi juga tergantung mindset, tergantung persepsi, ya. Sebagian besar orang mengatakan bahwa perjudian itu adalah suatu tindakan yang mengharapkan keuntungan tapi dapat berisiko kerugian, di mana risiko kerugiannya jauh lebih besar daripada potensi keuntungannya. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa judi itu adalah sesuatu yang di luar kontrol kita, ya. Betul, kita kalau buka usaha, buka toko, buka ya apalah, ya, usaha namanya, ya, buka perusahaan itu bisa untung, bisa maju, bisa bangkrut, ya. Tetapi di dalam melakukannya itu kita masih bisa menggunakan usaha kita untuk mempertahankan perusahaan atau memajukan perusahaan. Misalnya dengan iklan, dengan promosi, dengan diskon, dengan efisiensi, dengan penetrasi pasar yang lebih luas, semuanya bisa kita lakukan. Dan hasilnya mungkin tidak sesuai dengan harapan, tapi bisa jadi sesuai dengan harapan, ya. Tapi masih paling tidak masih bisa kita usahakan. Nah, sedangkan judi itu kita nggak bisa lagi mengusahakan, udah lepas tergantung nasib, ya. Misalnya kayak apa namanya sudah kita lempar dadu, kita udah nggak tahu seperti apa nanti hasilnya. Bisa 1 sampai 6 kemungkinannya kalau apa namanya satu dadu, kalau 3 dadu, ya, permutasinya berapa, ya. Itu jadi kemungkinan makin di hidupnya makin ter eh, tidak termanage, terukur, ya. Jadi itu yang tidak boleh, ya. Itu termasuk maisir, ya, termasuk judi, ya. Kalau di kasino jelas itu judi, tapi kadang-kadang kita lakukan juga di eh, perjudian, ya. Misalnya kita udah keluar rumah, kita lihat oh mendung nih, tapi menurut ramalan cuaca nggak hujan.
Ya, kita untung-untungan namanya. Dia keluar nggak pakai payung. Padahal seharusnya kita keluar tetap aja bawa payung. Ya kalau nggak hujan ya payungnya nggak usah dibuka, itu aja. Ya, tapi kadang-kadang orang tuh nggak dan ikut aja udah lepas aja terjun aja bebas. Gimana nantinya? Nah itu adalah termasuk judi, bukan pasrah ya. Kalau pasrah itu sesuatu yang datang ke kita berusaha untuk melakukan sesuatu, kita memitigasikan dan setelahnya terserah yang di atas bagaimana hasilnya. Ya. Nah ini jadi ada sedikit eh, debat-debat bahasa lah ya dalam judi ya. Contoh ya, debat bahasa dalam judi, apakah saham judi atau bukan? Ya. Kemarin beberapa bulan yang lalu Pak Prabowo bilang masyarakat kecil jangan main saham, pasti kalah. Ya, dia bilang begitu. Kenapa? Karena saham dia hanya satu lot, dua lot itu nggak punya pengaruh di pasar. Dia nggak bisa mempengaruhi pasar. Ya, dia ikut aja nasibnya si apa namanya perusahaan pemegang sahamnya, perusahaan yang dia beli. Ya. Sedangkan kalau pengusaha yang besar, dia akan mengusahakan supaya saham itu perusahaan itu maju. Gitu loh. Ada. Jadi kalau kalau itu bisa dilihat jadi bagi rakyat kecil yang ikut beli saham mungkin itu judi, tapi bagi pengusaha yang membeli perusahaan asuransi perusahaan lain membeli sahamnya itu bisa jadi tidak judi karena dia mempunyai pengaruh untuk membuat perusahaan itu maju atau hancur. Ya, kenapa? Karena ya itu dia mungkin punya leverage yang bisa dilakukan untuk perusahaan yang baru dia beli sahamnya. Walaupun tidak 50%, tapi dia mungkin punya saham paling tinggi di antara pemegang saham yang lain, dia bisa menjadi pengendali di perusahaan itu. Dan dia mungkin punya apa namanya connection yang lain yang bisa membuat perusahaan yang baru dia beli ini jauh lebih maju. Itu mungkin itu jadi masalah ini aja ya. Jadi masalah bahasa dan dari sudut pandang mana ya kalau untuk yang saham ya. Berjangka juga begitu yang rata-rata apa namanya eh, eh, apa ya yang sesuatu yang bersifat bukan spekulatif juga ya, yang bersifat jangka panjang, yang jangka ke depan, tapi dia tidak punya pengaruh. Itu susah. Nah, bagaimana dengan emas? Kita beli emas. Ya. Kalau kita beli emas, tujuannya apa? Ya. Tujuannya untuk menjaga nilai kekayaan. Oke, bisa jadi. Ya. Tapi nanti lihat lagi di dalam hukum Islam. Ya, bahwa menimbun kekayaan itu dilarang. Ya. Makanya eh, emas boleh saja kalau memang itu digunakan sebagai perempuan sebagai perhiasan, ya itu boleh. Jadi ada kegunaannya. Kalau emas emas batangan kan nggak mungkin dibikin perhiasan kan? Ya, paling diambil sepotong buat gigi palsu. Tapi zaman sekarang udah nggak ada lagi orang pakai gigi palsu dari emas. Ya. Kemudian ada lagi goror. Goror itu membeli barang yang tidak jelas. Ini bagus atau jelek, ini kuat atau tidak kuat ya, atau cepat rusak. Jadi udahlah itu nggak boleh. Jadi semuanya harus dijelaskan di awal. Ini spesifikasinya, ini apa namanya materialnya, ini desainnya, kemudian ini loh sales supportnya. Kalau misalnya ada kerusakan segala macam, itu harus jelas dulu semua. Baru bisa ditransaksikan. Ya. Kalau misalnya tidak jelas, itu nggak boleh. Sekarang eh, banyak sih ya teman-teman saya juga bilang gini, saya kan nggak nipu, saya cuma adu pinter. Nah, itu nggak boleh tuh sebenarnya ya. Kalau kita jual barang, jangan cuma bisa bilang, oh nih kondisinya begini, lihat aja. Suka ambil, nggak suka ya udah. Terus dia nanya, orang nanya, Pak ininya bagus nggak? Lihat aja. Ya, dia nggak mau memberikan nasihat. Padahal dia tahu itu jelek, ya, itu rusak. Dia diam aja. Syukur-syukur nggak kelihatan kata dia. Itu nggak boleh di dalam ilmu hukum syariah. Jadi harus dijelaskan semua. Oh ininya rusak Pak, ininya begini. Ini kalau misalnya ini cuma bisa bertahan kira-kira 2 bulan. Mungkin 2 bulan lagi Bapak harus beli gantinya yang baru. Karena ini cuma sementara kemarin digantinya, misalnya begitu. Itu harus disampaikan. Rumah pun begitu. Pak, rumah ini dulu mau disewa ya.
rumah ini dulu ada pembunuhan Pak, terus penghuni terakhirnya keluar rumah karena diganggu setan, mesti disampaikan. Ya. Jadi di dalam syariah itu prinsipnya pada saat terjadi transaksi, setelahnya itu tidak boleh ada penyesalan. Jadi semuanya itu harus bisa dijelaskan dari awal. Karena perdagangan atau jual beli yang menimbulkan penyesalan itu membuat uang yang dihasilkan tidak berkah. Kita percayanya begitu. Jadi bahkan kalau memang udah dijual ternyata menyesal orangnya, ya entah itu karena barang dagangannya, entah itu karena kondisi yang bersangkutan, itu bisa dibatalkan, bisa dikembalikan. Ini yang agak sedikit beda ya. Makanya di sini adalah unsur kejujuran ini tinggi, yang agak sedikit sulit kalau kita lakukan sekarang. Tapi paling tidak, kalau kita yang berdagang, kitalah yang jujur. Ya. Kita yang coba untuk kita terangkan, ini loh spesifikasinya barangnya, supaya yang beli dari kita puas. Kita tidak mengecewakan orang. Cuma kita nggak bisa berharap orang lain akan melakukan hal itu terhadap kita. Ya. Tapi paling tidak, karena menurut kita, secara syariah, perdagangan ini adalah ibadah, maka kita akan melakukan sesuai dengan syariat. Ya. Kemudian keadilan pendistribusian kemakmuran, ini adalah investasi. Ya, ini maksudnya nih. Kenapa kok harta tidak ditumpuk atau ditimbun? Ya, karena harusnya didistribusikan apa kemakmurannya. Dengan cara apa? Ya dilakukan investasi, buatlah kegiatan yang bisa memberikan peluang kerja kepada masyarakat luas. Ya. Kemudian transaksi dilakukan atas dasar ridho sama ridho. Nah itu tadi ya. Kalau misalnya saya beli, ternyata saya kecewa, saya harus bisa balik dan saya bilang, saya ini nggak sesuai dengan harapan saya kembalikan. Uang itu dikembalikan. Ya. Jadi harus ridho. Apalagi kalau misalnya, kalau saya sih terus terang, saya paling takut kalau transaksi jual beli kendaraan. Karena apa? Kalau sampai jual beli itu menurut saya itu ada penyesalan tidak ridho, nanti uangnya nggak sah atau barang yang saya beli itu jadi bahaya gitu loh. Ya, misalnya nanti takutnya nanti terjadi kecelakaan di jalan hanya karena pada saat jual beli kita nggak ridho. Ya itu pendapat pribadi ya. Ada salah satu ketakutan untuk tidak melanggar prinsip syariah yang berjalan. Kemudian transaksi harus transparan, jelas ya. Transaksinya harus apa namanya tidak ada yang disembunyikan dan eh, clear, maksudnya uang yang benar-benar sudah diterima. Jadi ini loh saya sudah bayar. Nah, terus si penjual juga akan cek. Oke, saya cek juga di rekening saya. Oh, udah masuk ya. Ya, oke, terima kasih, deal. Selesai, baru serahkan. Ya. Kemudian menghindari perusahaan yang terlibat dalam industri yang dianggap haram seperti pabrik alkohol atau toko alkohol yang menjual alkohol dan perjudian. Ya, sebenarnya banyak lagi, ya. Banyak lagi. Cuma ini contoh aja yang paling gampang. Ya. Kemudian membagi untung ruginya dengan prinsip profit and loss sharing atau bagi hasil. Nah, jadi kalau misalnya kita investasi, itu jelas investasinya itu adalah berdasarkan hasil yang didapat dari usaha bersama tersebut, baru dibagi sesuai dengan kadar kontribusi dari masing-masing investor. Ya, ada investor yang silent, ada investor yang aktif. Ya, misalnya dia udah taruh uang sama-sama 50%, tapi yang menjalankan usahanya adalah si investor A. Berarti investor A menambah investasinya mungkin sebesar 25%. Ya. Jadi dia 75, yang satu cuma dapat 25%. Ya. Jadi walaupun nilai uangnya sama, tapi yang aktif dalam melakukan usahanya hanya satu, ya berarti dia dapat lebih besar daripada yang tidak melakukan apa-apa. Oke, kepemilikan harta. Harta dalam pandangan Islam adalah hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyerahkan kepada manusia untuk menguasai harta tersebut melalui izinnya. Sehingga orang tersebut sah memiliki harta, ya, harta tersebut. Jadi intinya ya misalnya rumah ini adalah rumah kita, sebenarnya ini adalah rumah Allah. Ya, dari Allah yang memberikan izin kepada kita untuk memilikinya. Maka apabila terjadi musibah, misalnya rumah itu terbakar ataupun eh,
ada meninggal gitu ya, kita orang Islam itu diwajibkan untuk mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan kembali kepadanya. Nah, ini adalah yang dicantumkan di dalam Al-Quran. Jadi kita nggak boleh stres. Ya. Kalau kalau kita benar-benar melakukan hukum syariah, ya begitu kehilangan ya nggak boleh stres. Oh, itu punyanya yang punya kok yang ngambil, gitu kan? Ya sudah, kita berarti minta lagi yang lain. Ya. Konsep kepemilikan harta dalam Islam itu merupakan naluri alamiah manusia untuk memiliki harta. Ya, manusia ini lebih apa ya? Mungkin karena dia mempunyai akal, dia mempunyai rasa ketakutan untuk kehidupan yang akan datang, dia menjadi lebih serakah. Ya, kalau kita lihat hukum hukum apa namanya hukum rimba, ya, kancil yang jalan lewat depan harimau, kalau harimau itu sudah kenyang, dia tidak akan diterkam. Ya. Tetapi kalau manusia melihat uang di depan, walaupun dia udah kaya, udah uangnya baru terima uang, tetap diambil. Ya. Dan orang manusia kadang-kadang kalau ada apa namanya rusa lewat diburu, padahal di kulkasnya sudah penuh. Ya. Itulah apa namanya sifat manusia. Ya. Kemudian harta yang merupakan alat dan sarana untuk memperoleh manfaat dan mencapai kesejahteraan hidup. Jadi harta itu penting untuk digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Ya. Kemudian harta berfungsi sosial. Ya, zaman Utsman itu dia adalah khalifah terkaya, ya, sampai dia takut untuk menjadi kaya. Tapi kata Rasulullah, dia mengatakan bahwa kekayaanmu adalah modal untuk mendapatkan surga apabila kamu menggunakan rumahmu yang baik itu untuk beribadah kepada Allah. Nah, itu jadi tergantung penggunaannya juga. Jadi harta yang banyak, kekayaan yang besar itu tidak dilarang, ya, selama itu bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan orang banyak. Harta juga berfungsi sebagai unsur sosial, ya, sebagai apa namanya, ya, eh, ya bisa donasi, bisa macam-macam lah ya. Kemudian harta juga harus dibelanjakan secara benar. Ya. Harus secara benar itu artinya kita menggunakannya sesuai dengan syariah, tidak digunakan untuk hal-hal yang haram. Ya. Kemudian harta itu harus dibayar zakatnya. Pembayaran zakat itu identik dengan pembersihan harta, karena tadi saya katakan dari harta yang kita terima ada sebagian 2,5% itu adalah milik fakir miskin. Jadi kalau kita sudah keluarkan berarti sudah dibersihkan dari pemilikan orang lain. Kemudian harta digunakan untuk ibadah haji, sedekah, dan keperluan lain. Larangan menimbun harta. Ternyata menimbun harta itu dilarang. Di dalam Islam ada di dalam Al-Quran, ada juga di dalam hadis. Di mana Al-Quran menimbun harta itu ada di dalam surat Humazah ayat 102, 104 ya. Kemudian ada pengancam penimbun harta dengan azab pedih dan di dalam surat Taubah. Ada lagi di Al-Quran di surat Al-Hasyr ayat 7 supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Jadi harta itu nggak boleh dipegang sama orang-orang kaya, harus disebarkan, didistribusikan ke orang-orang yang tidak kaya. Ya. Kemudian di dalam hadis Nabi itu ada tidaklah seseorang menimbun harta kecuali dia berdosa. Ya. Orang-orang yang mendatangkan makanan akan dilimpahkan rezekinya, sementara orang yang menimbun akan dilaknat. Jadi ada jelas. Kemudian siapa yang menimbul barang dengan tujuan agar lebih mahal jika dijual kepada umat Islam, maka dia telah berbuat salah. Jadi dia menimbun barang supaya terjadi ke scarcity di dalam suatu wilayah, begitu orang butuh, dia jual dengan harga mahal. Itu nggak boleh. Kemudian larangan menimbun harta dalam Islam itu bertujuan untuk mencegah ketamakan, ya, dan egois, ya, mendorong pembagian kekayaan melalui zakat dan lain-lain. Ini ternyata menimbun harta itu melanggar syariah. Kita coba sekarang di dalam dunia yang serba modern, ya. Kalau kita melihat ekonomi syariah, apa sih yang paling gampang dilihat? Kalau sekarang jelas bank syariah, ya. Bank syariah dulu banyak. Sekarang yang Himbara digabung menjadi satu. Ya. Kalau menurut Muhammadiyah,
itu menimbulkan risiko yang besar, adalah risiko concentration risk, ya. You put your wealth in one bucket, dia bilang. Makanya pada saat penggabungan Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia, Muhammadiyah menarik simpanannya sampai 17 triliun, kalau nggak salah, dari Bank BSI. Nah, itu terjadi keuangan kesulitan likuiditas mereka. Ya, bayangkan organisasi seperti Muhammadiyah bisa punya aset eh, cash, yang mengelola cash sampai dengan 17 triliun, itu kan udah luar biasa. Ya. Kemudian dia sebar ke bank-bank lain yang syariah. Kenapa? Ya itu tadi dia melakukan yang namanya manajemen risiko, ya, supaya tidak terjadi concentration risk yang cukup besar. Karena dia sebar di bank-bank kecil, walaupun kecil tapi tetap dia tersebar. Ya. Di dalam perbankan syariah, produk-produk penghimpunan dana masyarakat itu dilakukan secara titipan. Ininya wadi, ya. Akadnya akad wadi, ya. Itu artinya menitipkan barang. Kalau kita menitipkan barang, berarti kita akan dikenakan biaya, kan? Nah, jadi berbeda dengan bank konvensional. Kalau di bank konvensional kita akan menerima bunga, ya, ditawarkan bunga, tetapi kalau di bank syariah dia menyatakan titipan itu ada biayanya. Biayanya berapa? Misalnya 3.500 per bulan. Ya. Mau tabungannya berapapun, simpanannya berapapun, itu dikenakan ujroh namanya, biaya sebesar nominal sekian. Jadi bukan bunga, ya. Tetapi dia mengatakan bahwa apabila akadnya dinaikkan menjadi akad mudharabah, ya, bagi hasil, jadi apabila nanti ada pendapatan dari keuntungan investasi bank, maka yang menitip bisa mendapat eh, apa namanya eh, bagi hasil, apa namanya nisbah, ya. Ya, jadi keuntungan, bagian keuntungan itu biasanya dalam bentuk deposito, ya. Jadi ada dua, ya, ada wadi tabungan biasa, itu wadi nggak ada bunganya, sudah jelas tidak dinyatakan tidak ada bunga, ya, tidak ada pembagian hasil. Tapi kalau akadnya mudharabah itu nanti akan ada bagi hasil, bagi hasilnya sesuai dengan keuntungan bank. Jadi ada konvensional, sebenarnya konvensional juga begitu sekarang, ya. Kalau kita mau jujur, coba kita punya tabungan, kalau tabungan kita di bawah saldo tertentu, kita nggak kena bunga, nggak dapat bunga, ya. Coba di bank-bank yang Bapak Ibu miliki rekeningnya, ya. Bisa jadi malah kita kena penalti, minimum average deposit, ya, saldo minimum. Nah, ini udah sebenarnya, jadi kita nggak jelas kadang-kadang dari awal. Ini kita bisa dapat bunga apa malah dipotong, ya. Karena di awal itu ditawarkan ada bunga, tapi ternyata di dalamnya disebutkan bunga itu hanya bisa dibayarkan apabila saldo rata-rata per bulan sebesar sekian. Dan itu tidak disampaikan kadang-kadang, ya, di bank-bank konvensional. Jadi kadang-kadang si yang punya rekening itu keceleng, istilahnya. Ya. Jadi dia dengan harapan untuk mendapatkan bunga, tapi ternyata karena saldonya tidak cukup, dan tidak cukupnya juga ternyata karena setelah dipotong biaya, gitu. Jadi nggak cukup, tipis banget, tetap aja hilang kesempatan kita untuk mendapatkan bunga. Nah, ini jadi sesuatu yang tidak jelas. Ini adalah salah satu bentuk gharar, ya, yang harus dihindari oleh perbankan syariah. Kemudian kalau pinjaman juga begitu. Pinjaman itu tidak dinyatakan dalam bentuk bunga, ya. Mungkin bisa dikenakan biaya dalam bentuk handling fee atau transaction fee, itu bisa. Nah, tapi itu bisa dinyatakan dalam bentuk nominal, tidak persentase, ya. Itu bisa kalau di syariah, ya, dikenakan biaya transaksi. Betul, karena kalau di dalam sistem juga itu ada yang namanya capacity, sistem capacity, memori, ya.
Nah, memori itu dibagi juga, ada memori untuk storage yang pasif, ada storage processing, itu processing pun ada beda, ada processing background, ada processing online real time. Nah, kalau processing online real time itu akan memakan memori eh, memori lebih tinggi daripada processing yang di dalam background. Ya. Jadi ada harganya, ada biaya yang memang bisa dihitung dari mana itu keluar charge-nya, ya, ujrohnya itu dari mana itu bisa dihitung dan biasanya dihitungnya dalam bentuk rupiah, ya. Jadi per transaksi kena biaya sekian. Nah, eh, dan itu biasanya nominal kecil. Nah, untuk menambah keuntungan, bukan keuntungan ya, untuk menambah eh, fasilitas di dalam perbankan. Kalau Bapak Ibu punya rekening bank syariah, setiap habis transaksi, Bapak Ibu akan ditawarkan, Bapak Ibu mau nyumbang sedekah apa enggak? Mau 1.000, 2.000, 3.000, itu terserah kita, keikhlasan kita. Jadi sama sampai kayak kita transaksi apa namanya, transaksi online, ya. Misalnya Gojek, kita habis pakai Gojek, terus ada keluar tuh, mau kasih bintang berapa? Tapi di transaksi di dalam bank syariah itu akan ada keluar mau infak apa enggak. Kalau mau infak dikumpulkan. Nah, ada satu lagi di dalam apa namanya perbankan syariah. Kalau ada pinjaman terlambat bayar itu sebenarnya tidak boleh menggunakan denda, ya. Jadi kalau misalnya nasabah debitur dia punya kesulitan tidak bisa bayar cicilan terlambat itu tidak boleh dikenakan denda, ya. Seandainya ternyata perbankan di Indonesia protes, nggak bisa dong Pak, kita konsepnya nggak bisa begitu. Nanti banyak yang menunda-nunda pembayaran, padahal dia mampu, gitu kan? Oh, kalau begitu boleh dia lakukan denda, tapi tidak bisa diakui sebagai pendapatan bank. Ya, bank harus menaruh uang denda itu kepada dana cadangan untuk dikeluarkan kepada umat dalam bentuk dana kebajikan, ya. Nah, jadi itu, ya. Jadi tetap konsepnya nggak boleh denda. Walaupun dalam pelaksanaannya ditagih kepada yang orang terlambat karena dianggap lalai atau dia sengaja menunda-nunda karena dia menganggap dia akan mendapat keuntungan dari penundaan tersebut. Misalnya uangnya masih bisa diputerin lagi nih 1 hari 2 hari gitu ya. Ini nggak boleh sebenarnya. Makanya dia dikenakan denda, tapi denda itu tidak akan masuk menjadi pendapatan bank, tapi denda itu akan masuk ke dalam dana kebajikan yang akan disebarkan kepada masyarakat dan apa namanya basis ya, Badan Amil Zakat dan Infak dan Sodako. Ya. Oke, kemudian ada yang kedua, produk-produk investasi dan pembiayaan. Itu tadi ya, base-nya apa? Mudharabah, ada salam, ada istisna. Ada apa ini untuk mubaroha ini sales ya, sale base ya. Ini penjualan transaksi. Ya. Kalau transaksi dia murabahah kasusnya atau salam, salam tadi kan dia pesan dulu deh order PO ya, terus bayar dulu gitu ya. Kemudian istisna itu sewa menyewa. Sorry, istisna itu COD ya, pesan terus dibayar belakangan. Nah ini ada marginnya, boleh disebutkan marginnya. Dia mau berapa ya setiap transaksi, tidak persentase ya, tapi margin keuntungannya berapa kira-kira ya. Kemudian setelah itu ada nisbah, itu profit distribution. Nah untuk lease base, ijarah dan IMBT, IMBT itu definisi penurunan ya. Jadi misalnya saya pinjam uang untuk membeli suatu rumah atau toko ya. Nanti toko itu ada utang, ada milik kita karena kita kan kasih DP ya. Misalnya itu harganya 1 miliar. 1 miliar kita jual apa namanya kita DP 30%. Anggaplah 90 juta. Oh enggak ya. Kalau 1 miliar 10 juta. 9 juta ya. Se Izin Pak Abi sembilan nanya, puluh juta ya. Ya, izin nih 90 Pak. juta ya. Katakanlah 90 juta. Jadi kepemilikan halo? Izin Pak, mungkin waktunya 5 menit lagi kali ya Pak Sorry. ya. Ya. Oh, 5 menit lagi ya. Oke, oke, Ya, oke ya. Jadi itu ya. pokoknya ada konsepnya ya, ada left base, kemudian ada
PLS base ya, ada mudharabah itu bagi hasil, ada musyakarah itu juga bagi hasil ya. Kemudian ini juga bank ya, bonusnya bagi hasil dan lain-lain ya. Kemudian bisa ke profit distribution ya. Nah, ini yang hal-hal yang diharamkan. Tadi kita udah sebutkan ya sampai dengan tiga, daror itu transaksi yang menimbulkan kerugian atau penganiayaan itu nggak boleh. Misalnya kita pesan pembunuh bayaran itu nggak boleh ya. Pesan preman untuk ngancurin musuh itu nggak boleh. Maksiat itu jelas tidak boleh ya. Sud itu adalah barang-barang yang dilarang untuk dikonsumsi ya. Misalnya narkoba itu nggak karena dilarang dikonsumsi, kita produksinya pun nggak boleh ya. Kemudian riswah itu adalah suap ya. Suap memberikan sesuatu ke pihak lain padahal bukan haknya. Itu tujuannya adalah untuk menyuap ya. Kalau di Malaysia namanya rasuah ya. Kalau di aslinya adalah riswah. Ini nggak boleh nih, diharam dalam transaksi. Jadi kalau kita mau supaya transaksi kita goal atau tender kita menang, terus kita kasih suap, itu nggak boleh, itu haram hukumnya. Ya. Kemudian manajemen risiko, seperti kita ketahui, ya, manajemen risiko itu apa? Tujuannya adalah untuk mempertahankan nilai. Kita akan mencoba apa namanya, tetapi ini adalah lebih spesifik kepada ilmu syariahnya, ya, hukum syariahnya. Sebenarnya secara umum manajemen risiko itu adalah sama standarnya. Mau perusahaan keuangan, non keuangan, factory dan yang lain-lain ya. Baik itu yang capitalism ya, mau itu yang sosialisme, mau yang syariah itu sama ya. Karena konsepnya itu adalah tadi ya identifikasi, mengukur, pengendalian dan kontrol ya. Itu selalu kita lakukan. Nggak ada perbedaan di dalam pelaksanaannya. Tetapi penekanan dalam unsur-unsur penting ya, yang pelaksanaan unsur penting di dalam syariah itu sebenarnya banyak adalah aturan-aturan yang berlaku, ya, sehingga manajemen risikonya itu yang selain yang berbeda sangat berbeda adalah risiko kepatuhan, ya. Nah, ini adalah hal-hal yang penting dalam manajemen risiko di dalam ekonomi syariah. Pertama prinsip syariahnya, ya, kemudian ada diversifikasinya, perjanjian yang jelas, asuransi syariah itu ada, ya, kemudian prinsip etika. Nah, etika itu saya rasa udah masuk ke dalam tata kelola. Makanya di dalam tata kelola itu ada yang namanya kode etik perusahaan, kemudian ada fakta integritas dan lain-lain. Nah, itu sudah menggunakan prinsip etika. Kalau di dalam syariah itu sudah masuk ke dalam di dalam Al-Quran dan hadis itu sudah masuk, sudah ada. Itu sudah diwajibkan dari 1400 tahun yang lalu sudah masuk ya. Kemudian pengawasan itu hendaknya mencatat dan segala macam itu sudah ada perintahnya ya di dalam itu. Di dalam apa namanya? Di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi hendaklah mencatat setiap transaksi untuk dihitung berapa zakat yang harus dikeluarkan, berapa hutang yang harus dibayarkan, ya. Itu ada perintahnya. Kemudian partisipasi masyarakat, melibatkan masyarakat dalam melakukan pengawasan, ya. Oke, jenis risiko sama ya, kelapo misalnya kalau kata orang bilang kelapo ya. Eh, tapi di sini yang lebih berat itu adalah risiko reputasi. Sorry, risiko kepatuhan syariah. Ya. Kalau pembiayaan segala macam imbal hasil ini semuanya economical calculated ya. Jadi secara ekonomis bisa dihitung ya. Tetapi yang memberikan penekanan yang lebih besar itu adalah di kepatuhan syariahnya. Kepatuhan syariah adalah kepatuhan yang prinsip terkait dengan ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah dalam operasional bank. Ini kita bicara dengan bank tadi ya, termasuk dengan penerapan kontrak yang tidak sesuai dengan hukum Islam, investasi dalam sektor yang dilarang, dan produk-produk yang mengandung riba, gharar, dan maisir. Ya, makanya di setiap bank ataupun lembaga keuangan syariah itu ada yang namanya Dewan Pengawas Syariah. Kebetulan saya saat ini sedang ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah di perusahaan asuransi Maximus, ya, Maximus Graha Persada Tbk. Jadi saya termasuk yang bertugas untuk menjaga kepatuhan kepada hukum syariah di perusahaan. Oke, dicepetin malah jadi lebih cepat nih, Mas Gandhi. Silakan dibuka pertanyaan kalau ada.
Baik, terima kasih Pak Abitani buat penjelasannya ya Pak. Kayaknya dengan melihat materinya Pak, harusnya ini ada sesi satu lagi ya Pak ya. Mungkin entah Iya, di iya, kapan lain, karena memang semua daging semua Pak. Dari tadi baru pengantar, belum masuk ke risikonya, tapi mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan nanti mungkin lebih jelas lagi gitu ya Pak. Ya, iya. mungkin kita coba masuk ke pertanyaan dulu ya Pak, dari kolom Silakan, chat. silakan. Ya, yang pertama ada dari Luri Rahman, mungkin Ya, mau langsung bertanya langsung atau saya bacakan. ya. Silakan Pak Luri, saya bacakan aja ya. dibacakan aja ya. Ya, baik. Yang pertama Pak Abitani izin, selamat malam Pak Abitani, izin bertanya. Pertanyaan berhubungan dengan zakat. Apakah dalam ekonomi Islam mengenal istilah pajak gitu Pak? Karena pajak digunakan untuk kelangsungan hidup warga negara. Apakah pajak yang sudah kita bayarkan bisa dianggap sebagai pengurang pembayaran zakat? Itu yang pertanyaan pertama ya Pak. Kemudian terkait dengan manajemen risiko, khususnya bank syariah atau koperasi syariah, bagaimana konsep Islam dalam mengelola risiko gagal bayar pinjaman nasabah? Kayak tadi mungkin Oke. molor-molor ya Pak, ngulur-ngulur waktu Ya, itu seperti apa? Silakan Pak oke. Adita nih. Kita jawab satu persatu ya. Ya, Ya, terima kasih Mas Luri Rahman. Ini sorry, Mas atau Mbak, saya nggak tahu ya. Sorry, mohon maaf kalau saya salah. Pertanyaan, apakah zakat dalam ekonomi Islam mengenal istilah zakat? Iya, kita mengenal istilah pajak, ya. Karena pajak itu dikelola untuk perlindungan eh, negara, ya. Jadi di zaman apa namanya negara Islam pertama, bukan negara Islam, ya. Waktu apa namanya negara pertama ya di Madinah itu ada kewajiban. Kewajiban ini berlaku untuk semua, baik Muslim maupun non-Muslim, ya, untuk menjaga apa namanya eh, keamanan, ya. Jadi di situ ada hadisnya bahwa dia haruskan untuk bagi kaum Nasrani dan eh, apa namanya Yahudi untuk membayar sejumlah uang untuk melindungi persiapan perang, ya, untuk melindungi angkatan perang. Kemudian ada juga kewajiban bagi seluruh kaum untuk bergabung perang bersama melawan musuh negara, ya, dari luar. Itu ada perintahnya, ya. Kemudian jadi memang ada ya. Jadi pajak itu ada, ya. Eh, Memang di dalam Islam lebih mengutamakan pada muslimnya itu adalah zakat, tetapi kepada yang non muslim diterapkan hukum pajak. Nanti ada lagi yang namanya hukum diat, ya. Diat itu misalnya pengganti darah misalnya, ya. Itu ada hukumnya untuk negara, ya. Kemudian apakah pajak kita sudah dibayarkan bisa dianggap sebagai pengurang zakat? Terbalik, ya. Kalau Bapak Ibu sudah membayar zakat dan zakat itu diterima secara resmi, itu bisa mengurangi pajak. Kalau di Indonesia ya, di Indonesia malah yang utama itu adalah bagi Muslim adalah zakat. Kalau zakat sudah dikeluarkan, maka dia bisa menggunakan pembayaran zakatnya, bukti pembayaran zakat untuk pengurang pajak, ya. Pengurang pembayaran zakat. Jadi terbaliknya, bukannya pajak mengurangi zakat, tapi zakat mengurangi pajak. Karena yang di dalam Islam yang wajib itu adalah membayar zakat, ya. Kemudian terkait dengan manajemen risiko, khususnya bank syariah atau koperasi syariah, bagaimana konsep Islam dalam mengelola gagal bayar nasabah? Tadi, ya, nasabah yang tidak yang gagal bayar, ya, itu harusnya bisa diminimalisir, ya. Artinya sebelum dia menjadi gagal bayar, nasabah tersebut harus didekati oleh pihak bank, dibantu, ditanya kesulitannya apa, ya. Nanti di situ akan dilihat apakah bank bisa membantu dengan mempertemukan nasabah tersebut dan nasabah lain dari apa namanya dari bank itu, ya. Misalnya dia punya nasabah bank yang bikin kaos, ya, pabrik garment misalnya. Kemudian dia punya nasabah yang mempunyai pinjaman untuk impor bahan, ya. Mungkin dia akan pertemukan, ya, ya. Dia harus pertemukan dulu supaya dia membantu kira-kira apa yang bisa dibantu. Setelah itu akan dilihat lagi
Ya, ini urutannya ya. Kemudian dilihat lagi apakah dari hal tersebut itu bisa yang membutuhkan misalnya restrukturisasi pinjaman, ya, dikurangi pinjamannya, pembayaran cicilannya, jadi diperpanjang, ya, atau ada yang mengambil take over, misalnya ada yang mau ikut investasi, diambil alih sebagian utangnya, jadi yang lain bisa memberikan share-nya. Itu yang harus dilakukan sebenarnya, ya. Apabila pinjaman itu benar-benar muflis, ya, bangkrut, ya, dia dilihat rumahnya juga sudah habis, mau makan aja sudah tidak bisa, maka debitur itu jatuh ke dalam definisi fakir miskin. Ya. Di dalam Islam, penerima zakat itu ada 9, namanya amil. Ya. Salah satunya adalah orang yang berhutang. Orang yang berhutang, yang memang dia jatuh miskin dan tidak bisa melakukan apapun, hutangnya bisa dilunasi menggunakan dana zakat yang ada di dalam basis. Nah, itu harus dikoordinasikan dengan banknya. Nah, tetapi secara etika, orang ini punya punya kewajiban untuk mengembalikan, ya, dalam bentuk zakat lagi. Apabila dia sudah pulih ekonominya, ya, begitu dia sudah pulih ekonominya, dia bisa lagi menghasilkan, maka dia harus punya kewajiban untuk membayar zakat. Nah, disinilah mekanisme tolong menolongnya. Ya, jadi pada saat dia sudah recovery, hukuman apa namanya hukuman recovery, jadi hutang yang sudah ada itu sudah dianggap nol kan ya, tetapi dia punya kewajiban apabila dia sudah bisa menghasilkan, dia harus mengeluarkan minimal 2,5% tadi. Jadi dana zakat yang dikumpulkan itu salah satunya adalah untuk melunasi hutang orang-orang yang tidak mampu membayar hutang, karena di Islam orang yang meninggal dengan hutang itu bisa menghambat dia masuk surga. Jadi jangan sampai kita meninggal dengan hutang. Makanya pada saat penguburan orang Islam selalu dia bilang, apabila ya, almarhum sudah mempunyai hutang dan tidak bisa diikhlaskan, tolong hubungi keluarga. Dan keluarganya lah sebagai ahli waris yang akan melunasi. Karena apa? Karena tidak boleh meninggal dengan menyisakan hutang. Mungkin begitu, Mas atau Mbak Luri Rahman. Ya, Baik, terima kasih Pak Abitani. Mungkin ada tanggapan? Ya, atau nanti praktisi jika bank di sini? Iya, apa? Pak Abitani izin menambahkan Ya, dengan Dedi, Pak. ya silakan. Iya, kebenaran saya kerja di BCA Syariah, Pak. Oh, BCA Syariah, Iya. ya. Pak Abitani belum punya rekening BCA Syariah kayaknya ya, Pak ya. BCA Syariah enggak, Pak? Saya BSI, Pak. Iya, siap-siap. Jadi salah satu kelebihan syariah ini adalah adanya underlying ya, Pak ya, untuk transaksi. Ya. Nah, itu yang memang kami di Bank Syariah itu selalu menekankan itu kepada nasabah-nasabah dalam mitigasi gagal bayar itu salah satunya. Nah, banyak pengusaha-pengusaha atau debitur itu sering gagal bayar karena salah satunya contoh karena adanya side streaming gitu Hmm. ya. Ketika misalnya dia dapat dana gede, Hmm. sementara omsetnya mungkin lagi kecil gitu ya. Hmm. Atau bisa jadi mungkin dia ngeliat ada dana gede tapi sebenarnya kebutuhan dia nggak segitu, akhirnya digunakan untuk hal lain. Nah, Hmm. di syariah, perbankan syariah itu bisa dihindari dengan cara tadi. Ketika kita melakukan pembiayaan, kita harus minta underlying-nya. Jelas untuk apa ini. Makanya tadi seperti contoh Pak Bitani tadi, kalau misalnya beli sesuatu, eh, sebenarnya yang belikan itu bank, gitu ya Ya. Pak ya. Ya. Itu salah satu. Dan mungkin yang kedua, ya tadi, apa namanya, bekerja sama dengan asuransi Hmm. untuk, apa namanya, bisa dibilang berbagi risiko lah ya, risiko pembiayaan gitu sih. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Deddy. Pak, habis ini buka rekening BCA Syariah ya Pak ya. Ya, siap datang ke kantor ya. Termasuk juga yang lain juga ada hadiahnya juga nanti. Ada cashback gitu ya Bu Pur ya. Oke, nanti langsung Terima dikasih Pak kasih. Pak Dedi gitu ya. Ya, Iya, iya sama-sama. siap. Baik, mungkin ada yang ingin raise hand sebelum saya baca pertanyaan yang kedua. Ya, nanti mungkin jika ada yang mau bertanya atau menanggapi, mungkin raise hand dulu ya. Jadi biar Zoom kita lancar.
Ya. Yang Mungkin kedua, lanjut yang pertanyaan dulu aja, Pak. ya, Yang Pak pertanyaan kedua dari Ibu Dita. Budita. Selamat malam Bapak, izin menanyakan dua hal. Mm-mm. Yang pertama, dalam materi yang disampaikan terdapat tadi larangan menimbun harta. Bagaimana Ya. dengan konsep depositonya ya Pak? Gitu. Ya. Kemudian dalam konsep MR di perusahaan asuransi, strategi mitigasi risiko likuiditas menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara aset likuid dan kewajiban jangka pendek. Mm. Bagaimana perusahaan asuransi syariah dapat menyelaraskan prinsip likuiditas dalam cadangan teknis dengan konsep syariah tersebut. Ya. Ini kayaknya berat banget nih. Kayaknya hartanya Bu Dita banyak kayaknya nih Pak. Bisa di-sharing ke kita kali Ya, Pak ya. ya. Silakan Oke. Pak Dita nih. Terima kasih Pak Gudman. Ya, Bu Dita, terima kasih atas pertanyaannya. Dalam materi disampaikan betul ya, menimbun harta. Menimbun harta itu dalam kondisi adalah tidak memanfaatkan sama sekali. Ya, kalau kita menggunakan dana kita di dalam deposito, deposito itu termasuk investasi, Bu Dita. Ya, investasi ya, jadi tidak ditimbun. Ya, karena deposito itu dia akan dananya oleh bank itu akan diberikan sebagai pinjaman kepada nasabah yang membutuhkan. Ya, dan biasanya deposito itu akan menghasilkan hasil ya dalam mudharabah bagi hasil. Ya, jadi eh, tidak deposito tidak menimbun harta. Menimbun harta itu adalah misalnya barang yang kita simpan apa namanya? Kita simpan untuk mengharapkan keuntungan dengan merugikan orang lain. Ya, kita punya lumbung padi, lumbung beras yang penuh, sedangkan masyarakat kita, sekeliling kita kekurangan. Ya, itu yang dilarang. Ya, menimbun harta yang apa namanya? Yang tidak memberikan manfaat orang lain juga itu apa namanya dilarang. Ya, apalagi kalau tujuannya untuk spekulasi supaya pada saat orang-orang butuh kita punya banyak, itu nggak boleh. Ya, jadi begitu Bu Dita untuk yang jawaban pertama. Kalau untuk dalam konsep manajemen risiko, perusahaan mitigasi terhadap likuiditas, perusahaan asuransi syariah juga mempunyai kewajiban yang namanya asset and liability matching, ya. Matching asset and liability itu baik dalam bentuk amount maupun dalam bentuk timing, ya. Ada lagi yang lebih penting lagi, sorry, bukan amount dan currency, ya. Jadi kalau dia punya kewajiban dalam bentuk US dollar 1000 apa namanya 100.000 US misalnya, dia harus punya aset yang senilai 100.000 US juga. Kemudian dia kalau punya dan kita hitung juga yang namanya matching duration of asset and liability. Jadi kewajiban itu jangka panjangnya berapa? Ya. Kira-kira kita punya kewajiban untuk bayar apa kewajiban tahun depan tuh 500. Berarti kita punya investasi yang akan jatuh tempo tahun depan sebesar 500 juga. Atau dihitung dengan cash flow. Ya, kalau ada cash flow yang cukup kuat itu lebih enak. Jadi kita tidak harus mengganggu deposito ataupun investasi jangka panjang kita. Ya, karena kan kalau misalnya kita harus mencairkan investasi jangka panjang kita untuk membayar kewajiban yang jangka pendek, artinya kan kita akan kena penalti ya, kena ujrah, ada kerugian, potensi kerugian di situ. Jadi memang harus dikelola, likuiditas itu dikelola dengan mengatur projection untuk cash flow, ya, cash out and cash in, kemudian juga managing current asset and current liability, ya, kemudian juga apa ya investasinya memang harus yang benar-benar risiko likuiditasnya eh, tidak terlalu tinggi. Ya. Risiko likuiditas itu artinya ya kita mungkin nggak bisa dapat deposito apa namanya pas-pasan nih 2 tahun. Tapi kalau misalnya kita investasi di 3 tahun dengan harapan cash flow kita cukup untuk menutupi eh, apa namanya kebutuhan di tahun kedua, ya artinya risiko kita paling ya kita cairkan yang investasi kita 3 tahun kena penaltinya nggak terlalu besar. Misalnya seperti itu. Ya, jadi memang ini adalah ada strategi investasi yang harus dilakukan hampir sama ya. Jadi mau konvensional, mau syariah, itu prinsipnya sama, harus menjaga likuiditas. Nah, masalah likuiditasnya adalah tinggal investasi kita harus investasi yang syariah compliance. Ya, ya. Jadi kalau sekarang ini
perusahaan asuransi syariah, dia diwajibkan untuk menyimpan dananya di bank-bank syariah. Kemudian dia membeli saham di dalam perusahaan-perusahaan yang saham syariah. Kemudian kita membeli reksadana syariah, sukuk dan macam-macam. Ya. Mungkin begitu jawaban saya, Bu Dita. Baik, mungkin ada tanggapan Bu Dita udah siap beri transfer hartanya kepada kita-kita yang di sini, Ibu. Baik, saya akan ke pertanyaan selanjutnya, tapi mungkin Bapak Ibu jangan live dulu ya dari Zoom karena mungkin kita nanti ada sesi foto. Jadi mungkin Bapak Ibu yang belum on cam bisa on cam untuk memperlihatkan ketampanan ataupun kecantikannya ya, Bapak Ibu. Oke, pertanyaan dari Mas Ujang Setiawan. Mungkin Mas Ujang langsung bertanya ke Pak Abitani atau saya bacakan, Mas? Saya bacakan ya. Baik, selamat malam Bapak. Izin bertanya, ketidakpastian atau uncertainty dalam manajemen risiko adalah faktor yang harus dikelola agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap pencapaian sasaran. Sedangkan dalam bisnis asuransi syariah, konsep gohor atau ketidakpastian berlebihan harus dihindari karena dapat menimbulkan ketidakadilan bagi peserta dan perusahaan asuransi. Mohon dapat dijelaskan bagaimana konsep horor dalam bisnis asuransi konvensional dan bagaimana asuransi syariah mengelola ketidakpastian agar tetap sesuai dengan prinsip syariah gitu. Jadi mungkin manajemen risiko meminimalisir ketidakpastian. Nah, kalau konsep syariah itu seperti apa gitu Pak Abid? Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Ujang. Eh, saya nggak akan membandingkan secara langsung ya apa yang terjadi di asuransi konvensional, karena apa namanya nggak etis juga saya bilang itu apa namanya jelek ya, bukan karena bukan jelek, memang beda konsep ya. Nah, di dalam asuransi syariah itu sudah dijelaskan sejak awal. Misalnya, Mas Ujang beli asuransi ini ya, itu sudah langsung dipastikan bahwa dana yang 50% dana premi kontribusi yang Mas Ujang bayar, 50% itu masuk ke dalam cadangan tabaru. Tabaru itu adalah dianggap sedekah dari Mas Ujang untuk persiapan pembayaran klaim. Ya. Kemudian sisanya yang 50% itu adalah untuk biaya komisi, biaya perawatan atau ujroh. Ya, namanya ujroh untuk perusahaan. Nah, dana tabaru ini akan dikumpulkan untuk membayar klaim. Ya. Kemudian apa namanya? Dari sejak awal premi masuk itu sudah langsung dipisahkan antara ini dana pemegang polis dan ini dana perusahaan. Ya, itu konsepnya seperti itu. Jadi jelas yang mana dana kita. Kemudian di dalam dana itu pun bisa kelihatan berapa tinggal kemampuan bayar klaimnya. Bukan berarti kalau misalnya dana tabaru yang terkumpul itu sudah habis, klaim tidak dibayar. Tidak. Klaim tetap dibayar, tapi dengan meminjam dana dari perusahaan yang namanya core. Ya, core itu dipinjamkan oleh perusahaan untuk menutup klaim yang dana yang kekurangan dari tabaru. Ya, ini ditutup ya. Ini nanti kalau misal tabarunya sudah terkumpul lagi, dia akan baru dikembalikan. Jadi clear. Jadi dana ini apa namanya dana pemegang polis dan dana perusahaan. Begitu juga hasil investasinya. Hasil investasinya jelas bahwa ini adalah hasil investasi dari dana pemegang polis, maka hasil investasinya masuk ke dana pemegang polis. Ya, bukan masuk ke dana perusahaan. Tapi hasil investasi dari dana perusahaan itu masuknya ke dana perusahaan. Jadi sudah clear, sudah ada tidak ada lagi kebingungan. Oh, ini sebenarnya investasinya kemana gitu ya. Terus bagaimana cara mengelolanya? Sudah jelas semuanya di dalam proses. Ya. Kalau kemudian juga nanti misalnya ada keuntungan, misalnya keuntungan kita perkirakan klaim dalam tahun ini sebesar 500 juta, ya. Ternyata klaimnya hanya 300 juta. Berarti kan ada keuntungan. Ya. Nanti dari premi ternyata timbul yang namanya underwriting profit. Ya. Keuntungan laba, keuntungan underwriting. Ya. Dari premi yang masuk
dikurangi dengan klaim, ternyata hasilnya masih lebih besar. Maka keuntungan ini akan masuk menjadi keuntungan pemegang polis, bukan keuntungan perusahaan. Jadi clear, jelas sekali di situ. Jadi intinya di dalam perusahaan asuransi syariah harusnya tidak ada lagi terjadi penundaan pembayaran karena masalah eh, kerugian perusahaan. Karena yang dibayarkan untuk bayar klaim itu bukan dana perusahaan, tapi dana kumpulan yang ada di dalam tabaru, ya. Dana cadangan yang pemegang polis. Nah, ini kelihatan terjadi. Pada saat ini sedang banyak proses spin-off, ya. Perusahaan asuransi yang dulunya UUS, kita spin-off menjadi perusahaan asuransi syariah sendiri, berdiri sendiri. Nah, kekayaan yang dikumpulkan oleh pemegang polis asuransi syariah itu dari awal sudah clear. Jadi pada saat dipindahkan pun langsung nggak ketahuan. Ya. Bahkan pada saat pemindahan portofolio bisnis dari perusahaan, dari unit usaha menjadi perusahaan ke perusahaan, itu ada sebagian dana perusahaan yang harus dikembalikan. Kenapa? Karena ujroh. Ujroh itu kan dibayar untuk mengelola dana, mengelola kepesertaan pemegang polis di dalam asuransi, ya, diambil dari premi. Nah, karena polisnya dipindah, berarti kan kewajiban untuk pelaksanaannya dipindahkan ke perusahaan baru. Nah, ujroh yang sudah diterima, karena dia sudah tidak lagi mengelola, sebagian yang belum jatuh tempo harus dipindahkan ke perusahaan baru. Jadi sangat-sangat clear. Jadi segregated benar semuanya. Dicatat satu persatu. Premi masuk 500.000, 250 masuk ke dana pemegang polis, 250.000 masuk ke komisi, 200, sekian lagi masuk ke dibagi-baginya ke ketahuan. Ya, ini dana pengelolaan polis untuk 1 tahun. Tapi ternyata di pertengahan tahun ditransfer portofolionya ke perusahaan lain, sisa dana pengelolaan polis, upah pengelolaan polis setengah tahun dipindahkan juga ke perusahaan baru. Ya, jadi berbeda, sama dengan sama dengan sistem kayak tabungan, ya. Kita nabung di bank itu sifatnya titipan, bahkan kita harus bayar fee untuk bulanan, ya. Nah, kalau dipindahin berarti kita bayar fee-nya ke tempat lain, kan. Nah, sedangkan fee ini biasanya dibayar setahun sekaligus. Nah, itu akan dipindahkan juga. Jadi semuanya clear, jadi nggak ada keraguan di situ. Jadi kalau misalnya mudah-mudahan ya di dalam industri asuransi syariah itu tidak akan terjadi gagal bayar karena semuanya clear, ya. Tidak bisa dana perusahaan, dana pemegang polis digunakan oleh perusahaan untuk macam-macam. Itu kan yang terjadi di misalnya di Jiwasraya, di Wana Arta, ya, di Kresna Life, ya. Kenapa? Dana pengelola, dana nasabah itu digunakan oleh pengelola dengan seperti milik dia, memang, ya. Jadi karena kan campur, jadi akhirnya ternyata hilang, investasinya hilang segala macam. Ya, jadi nggak ketrace. Mungkin begitu jawaban saya, Pak Ujang, Mas Ujang, ya. Baik, mungkin saya rasa clear ya, Mbak Sujang. Jadi sebenarnya tidak ada ketidakpastian yang berlebihan gitu ya, Pak ya. Iya. Karena semuanya sudah clear dan diatur, diolah begitu ya, Pak. Mungkin ini Hmm. pertanyaan terakhir ya, Pak Abi Tani ya. Oke. Karena memang mungkin di wilayah timur sudah pukul 10:30, Pak. Oh iya, iya, sorry ya. Ya, jadi memang menarik sekali terkait Saya dengan materinya, tapi waktu ya juga seru tadi saya lihat membatasi. sampai 77 orang ya. Tadi 84 ya, Pak. Oh, 84. Wow. Nah, ini dari Pak Soeharno, ini menarik nih penyampaian Pak Soeharno nih. Jadi Hmm. tadi mengacu pada uraian prinsip ekonomi syariah, prinsip saling memberikan keuntungan, transparansi, keadilan. Menurut saya itu adalah praktek ekonomi bisnis yang sudah seharusnya dalam pengertian praktek bisnis secara umum gitu. Hmm. Dalam artian Pak Soeharno ini setuju gitu. Hmm. Istilah syariah bagi saya menekankan bahwa praktek ekonomi atau bisnis selama ini yang terjadi artinya banyak tidak benarnya. Hmm. Jadi tidak dalam pemahaman Islam ataupun non-Islam. Seharusnya praktek bisnis ekonomi secara umum adalah
mengacu pada prinsip tersebut tadi. Hmm. Nah, pertanyaannya, menurut Bapak di Indonesia kendala atau masalah potensial apa yang ada selama ini yang menghambat praktek ekonomi atau bisnis syariah? Oke, oke. Bagaimana risiko-risiko yang mungkin dihadapi untuk pengembangan ekonomi syariah di Indonesia Ya. dan bagaimana peluangnya? Terima kasih, Ya, Pak. terima kasih Pak Suwarno. Ya, betul Pak Suwarno. Jadi saya juga katakan kalau misalnya kita melihat ya tren bisnis di Eropa itu sudah mulai masuk ke prinsip-prinsip syariah sebenarnya. Cuma mereka tidak memasukkan label syariahnya aja. Ya, contohnya dia tidak asuransi dari Eropa itu melarang covering asuransi untuk apa namanya trafficking, apa namanya tenaga kerja anak-anak, ya itu nggak boleh, ya di ban. Kemudian bahkan asuransi untuk eh, batu bara itu dilarang karena dianggap merusak lingkungan, ya. Ya, sebenarnya di dalam syariah itu salah satunya tidak boleh merugikan atau merusak lingkungan karena itu memang dilarang, ya. Cuma kenapa kok di Indonesia nggak bisa jalan? Ya seperti saya katakan tadi, kalau misalnya nih di Indonesia dulu zamannya apa namanya di Piagam Jakarta diterapkan, ya, di mana menjalankan syariah untuk umat Islam, itu yang menolak ya orang Islam sendiri sebenarnya. Karena apa? Karena berat. Sebenarnya kalau misalnya diterapkan itu Indonesia itu dengan negara syariah, yang kena itu cuma orang Islam. Ya, yang wajib itu orang Islam. Sedangkan orang yang non-Muslim itu tetap bisa melakukan bisnis secara yang kepercayaan masing-masing gitu loh. Yang nggak wajib untuk mengikutinya. Nah ini yang jadi justru menolaknya karena mindset Pak. Ya, mindset kita ini adalah mindset kadar pengetahuan ya seseorang itu masih berbeda. Kadar kadar keimanan itu juga berbeda. Belum lagi apa namanya kebutuhan ya kebutuhan ekonominya juga berbeda ya jadi memang dan disitulah perlunya agama untuk menyadarkan semua cuma ya itu tadi eh, sebenarnya kalau kita lakukan tanpa harus membedakan itu syariah atau bukan ya ini adalah konsep yang baik gitu ya. Ya, tapi apa namanya ya mungkin kalau karena dipasang dengan syariah jadi ada sedikit kontraproduktif ya ya malum lah pemahaman di antara umat Islam aja masih masih nggak sama apalagi mereka yang tidak mengetahui sama sekali ya jadi agak sulit yang dilihat ya. Saran saya sih untuk apa namanya ekonomi di Indonesia saya rasa eh, perlu dikurangi lah ya mungkin mungkin eh, pemerintah bisa melakukan penerapan yang lebih lebih eh, apa namanya lebih dan kalau pemerintah ya tapi kalau kita kan akademisi ya mungkin kita ngomong akademisi aja mungkin kita perlu membuat suatu jurnal-jurnal mengenai eh, prinsip-prinsip yang dilaksanakan di dalam syariah tanpa harus mempertentangkan apakah itu syariah atau bukan tapi hasilnya bagaimana ke masyarakat ya misalnya prinsip keadilannya bagaimana kalau kita menerapkan prinsip keadilan di dalam perekonomian kira-kira apa dampaknya kepada eh, negara misalnya seperti itu ya tanpa harus menyebutkan ya supaya kita nggak ada dikotomi walaupun kita tetap tetap tahu itu dasarnya kita ambil dari penelitiannya berdasarkan eh, dari hukum syariah gitu ya jadi tapi apa namanya sesuatu yang bagus ya karena di Eropa itu udah banyak kalau nggak salah di Finlandia atau di mana itu malah negara terislami ya di dunia gitu karena orang-orangnya sopan baik kemudian ekonominya jujur dan segala macam ya di Indonesia mungkin tingkat kemiskinan itu perlu dikurangi ya karena di dalam Quran sendiri apa namanya kefakiran kemiskinan itu mendekatkan kekufuran dan kafir ya jadi ini yang sulit ya jadi orang di Indonesia apalagi di daerah ya ya masih banyak lah yang apa namanya karena susah hidupnya dia melakukan tindakan yang melanggar hukum dan bahkan melanggar agama gitu ya melakukan apa namanya ritual-ritual yang aneh-aneh pun banyak ya bahkan memuja setan pun masih ada mungkin ya jadi eh, ini adalah kadar keimanan ya dan kondisi kehidupan
Tinggal kita yang kira-kira kita mampu, apa yang kita bisa lakukan untuk merubah hal ini. Ya mungkin kalau kita dari akademisi atau bapak-bapak mahasiswa, mungkin bikin tesis lah untuk perbandingan ini. Kira-kira ekonomi ini nggak bagus nih, kurang bermanfaat untuk masyarakat. Coba masukkan dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam, dipinjam lah ya, prinsipnya dalam Islam. Kira-kira apa dampaknya? Penelitiannya mungkin seperti itu. Ya, mungkin seperti itu Pak, apa namanya? Sorry, tadi saya Pak Pak Suharno. Soeharto, Pak. Ya, Pak Suharno. Ya. Eh, Menarik memang. Cuma ya tadi, untuk melakukan sesuatu itu kita tidak bisa memaksa orang lain untuk memahami apa yang kita pahami. Tetapi yang pasti kita harus melakukan apa yang kita pahami. Dengan kita melakukan apa yang kita pahami, orang lain akan melihat bahwa oh ternyata itu jauh lebih baik daripada yang biasa dilakukan. Mungkin mungkin kalau dari Islam namanya ibda binafsih ya Pak. Pak Soeharno, mungkin kita mulai dari diri kita sendirilah ya, dengan kita membersihkan apa namanya diri kita, perekonomian kita, kita menerapkan perekonomian sesuai dengan syariat, mungkin mungkin akan jauh lebih baik ketimbang kita harus menyuruh orang lain berubah ya. Mungkin mungkin begitu Pak Pak Soeharno, kalau 100 orang melakukan hal yang baik seperti kita, itu jauh lebih baik daripada kita memaksa orang 1.000 orang untuk melakukan yang sama ya. Baik, Pak. Terima Oke. kasih, Pak. Betul. Ya, baik. Tapi kayaknya itu tadi closing statement, Pak ya. Itu kayaknya bagus banget tuh jadi closing statement Pak Abitani. Oh gitu ya. Baik, Ya kebetulan juga pertanyaan udah habis kan Pak. ya. Baik, Ya, mungkin Bapak Ibu bisa on cam ya karena kita sebentar lagi akan dokumentasi. Kemudian oke. Bapak Ibu yang belum mengisi absensi boleh mengisi absensi di kolom chat linknya. Dan jika memang memerlukan e-sertifikat mungkin dapat memberikan biaya investasi sebesar Rp10.000 gitu ya. Nanti di menu absennya sudah ada link untuk upload pembayarannya gitu ya. Baik, di sini ada 4 halaman ya. Mungkin Bapak Ibu kami tunggu untuk membuka kameranya. Oke, mungkin bisa dikasih senyum terbaiknya Bapak Ibu. Oke. Ya, kita mulai ya dari pertama 1, 2, 3. Oke, slide keduanya sebentar ya. Oke, slide kedua 1, 2, 3. Oke, ternyata 3 slide ya. Slide ketiga 1, 2, 3. Baik, Bapak Ibu, tibalah kita di penghujung acara ya Pak Ya. Gita. Ini sebenarnya banyak yang masih harus dijelaskan lagi, masih banyak bahan lagi, tapi mungkin Ya. jangan kapok ya Pak nanti kalau diundang lagi ya Pak untuk kelanjutan dari Ya. materi hari ini. Kalau saya sih tadi yang paling membekas di saya tadi yang tadi sih Pak. Kalau tim 2,5, Kristen 10%, kenapa pemerintah mintanya 12% gitu ya. itu itu tadi melekat sekali ya, tapi emang itu jokes ya Pak. Jadi kalau saya ambil tadi kesimpulannya sangat banyak, tapi bagaimana prinsip ekonomi syariah ini pada intinya adalah sesuatu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak secara jelas dan transparan sesuai hukum syariah begitu ya Pak. Jadi mungkin jangan bosan-bosan Pak Abitani, nanti kita mungkin di lain kesempatan kita bisa berdiskusi lagi. Ya. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah setia sampai di akhir acara kita sampai pukul 22 ya. Mungkin di wilayah timur sudah pukul 11. Itu kami tutup. Bapak Ibu, terima kasih Pak Abitani. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Shalom. wabarakatuh. Sampai Om Santi, Santi Om. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih kasih Pak Bapak Bitani. Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kasih, Pak. Salam sejahtera semua ya. Terima Sehat-sehat. kasih Baik, terima Pak kasih Bitani, Pak Pak Abitani. Budiman, Bu Pur, terima Ya, kasih. Saya izin live ya. Terima kasih Pak. Terima kasih, Ya. Pak.